Selamat datang para peserta webinar pada hari ini. Apakah suara saya terdengar? Baik, sudah join di kita 124 partisipan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah join di acara webinar kali ini dengan judul Microbiology Testing Confidence Tool and Technique for Zero Error Report. Pastinya yang pada join di webinar kali ini para microbiologist tentunya, karena kita akan sharing transfer knowledge gimana sih cara dan tindak lanjut atau aktivitas kita di lab mikrobiologi dari awal hingga sampai pengolahan limbah di laboratorium mikrobiologi. Jadi dari hulu sampai hilir oleh narasumber yang tentunya berpengalaman di bidangnya. Nah, sebelum kita beralih ke narasumber, izinkan saya untuk menginformasikan jadwal kegiatan kita pada hari ini. Di layar sudah terlihat jadwal dan susunan acara pada webinar pada hari ini. Dimulai dari pembukaan, kemudian akan ada pemaparan materi dari narasumber, kemudian tanya jawab dan foto bersama, kemudian ada sedikit paparan produk dari PT Perkatama yang berhubungan dengan materi pada hari ini, dan tentunya kuis online Kahoot beserta pengumumannya. Jadi tetap stay tune Bapak dan Ibu di acara webinar kali ini hingga memperoleh hadiahnya ya Bapak dan Ibu. Oh ya, saya lupa. Sebelumnya saya belum izin mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Hanifah yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Kemudian langsung saja kita perkenalkan ke narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Azaria Sabrina. Jadi Ibu Azaria Sabrina ini asli Bogor, asli Teteh Bogor, eh, di mana sekolahnya itu juga di Bogor, dengan pengalaman yang tentunya berpengalaman di bidang microbiology, mulai dari proses verifikasi, kemudian analisis metode GPT, hingga verifikasi dan juga untuk informasi terkait dengan validasi, berkaitan dengan microbiology, Ibu Azaria ini sudah berpengalaman pastinya. Dan tentunya Ibu Azaria merupakan bagian dari PT Ekatama, di mana PT Intralab Ekatama juga menyediakan training bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk dilakukan training di tempatnya dengan topik-topik microbiology yang spesifik. Kita bisa datang dan juga kita akan praktik bersama-sama dengan Ibu Azaria ini. Nah, ini berikut trainer experience-nya: basic in microbiology, validation and verification, method analysis microbiology, uncertain for microbiology, GLP for microbiology, quality control for media, and anything for QC microbiology. Oke, langsung saja kita ke Ibu Azaria. Halo Ibu Azaria. Selamat pagi Mbak Hanifah. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas. Baik, sudah siap Bu Azaria? Insya Allah. Oke, silahkan kita mulai oleh Ibu Azaria, dipersilahkan. Terima kasih. Izin share screen ya Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini 1 jam ke depan kita akan membahas tentang microbiology testing confidence dan tools and technique for zero error reporting. Jadi di situ akan saya bawakan bagaimana kita bisa mengeluarkan hasil uji mikrobiologi yang terpercaya gitu. Kira-kira tuh apa aja sih tekniknya, apa toolsnya yang akan bisa mempengaruhi ke hasil uji tersebut. Nah, kalau misalkan kita ke definisi dulu nih ya, kalau misalkan kita ngelihat kayak zero error mean, sebenarnya mungkin nggak sih dilakukan kayak sesuatu yang absolut banget kan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya zero error reporting ini tuh dalam konteks laboratorium, terutama lab mikro nih, ngacunya tuh pada apa sih? Mengacu pada tujuan ambisius dan sistematis untuk mencapai
dan melaporkan hasil pengujian tanpa kesalahan. Nah, pengujian dilakukan dengan sempurna semua langkah dalam proses pengujian, mulai dari penerimaan sampel, preparasi, analisis, hingga perhitungan. Dilakukan sesuai dengan SOP dan tanpa penyimpangan. Memang dalam suatu mencapai hasil yang zero error ini tuh butuh suatu komitmen. Nah, komitmennya itu biasanya mungkin di lab Bapak Ibu bisa mendengar biasanya dalam sistem manajemen mutu atau quality assurance. Nah, quality assurance ini adalah suatu fungsi supaya lab itu berjalan bisa meminimalisir error bahkan sampai error free. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi memang butuh komitmen yang besar dalam aplikasi di labnya. Nah, untuk mencapai suatu laporan hasil uji yang valid, suatu laporan uji yang minim error, biasanya lab mikrobiologi itu akan beberapa tools. Ini contoh-contoh tools yang akan dijadikan referensi untuk materi saya 1 jam ke depan. Yang pertama berdasarkan ISO 17025 tentang persyaratan laboratorium pengujian. Lalu yang kedua adalah ISO 7218 tentang General Requirement for Microbiology Analysis, ini lebih ke GLP-nya. Dan ada persyaratan tambahan untuk kan 0104 lab biologi akreditasi. Nah, kalau misalkan kita melihat dalam suatu sistem ISO 17025 itu tuh adalah suatu sistem proses. Proses di mana dari sampel yang dikirimkan ke customer lalu akan kita keluarkan berupa hasil uji. Hasil uji yang akan ke customer juga, lalu customer memberikan feedback. Jadi kalau kita sebenarnya melihat klausul-klausul yang ada di ISO 17025 baik itu klausul 6, klausul 7 maupun klausul 8 itu adalah suatu proses dari penerimaan sampel hingga pelaporan hasilnya. Nah, supaya meminimalisir tadi zero error reporting adalah aplikasinya, aplikasi dari proses ini yang bisa membantu lab Bapak Ibu agar lebih lebih percaya diri untuk mengeluarkan terhadap hasil yang dikeluarkan. Nah, dalam konteks hari ini sistem manajemen mutu yang akan diambilnya adalah untuk 17625 ada di bagian 7.2 yaitu seleksi, validasi, dan verifikasi serta bagaimana lab Ibu mengaplikasikan quality control-nya. Nah, tools yang kedua yaitu adalah tools ISO 7218 tentang General Requirement for Lab Microbiology atau biasanya Bapak Ibu itu mengenalnya sebagai GLP. Nah, kalau kita lihat ya GLP di sini juga kan sebagai suatu proses ya. Jadi bagaimana lingkungannya harus lab mikro, bagaimana personil-personilnya, bagaimana peralatannya, bagaimana cara sterilisasi dan dekontaminasi, bagaimana cara preparasi dan penekanan kultur medium, bagaimana kita menjaga sampel lab, bagaimana cara pengujiannya, metode perhitungannya, lalu metode konfirmasi dan identifikasinya, kontrol mikroba, pelaporan hasil, dan validasi dan verifikasi. Jadi, baik itu ISO 17025, ISO 7218, atau persyaratan lain seperti USP, sekarang itu pendekatannya lebih ke pendekatan proses. Jadi bagaimana kita melakukan kontrol terhadap proses supaya hasil yang dikeluarkan itu merupakan hasil mikrobiologi yang valid dan dapat dipercaya. Nah, lalu sekarang kita akan ke definisinya, di mana definisi sistem jaminan mutu itu adalah suatu kegiatan terencana. Jadi dalam sistem jaminan mutu itu ada jaminan mutu, ada pengendalian mutu. Nah, jaminan mutu biasanya di lab Bapak Ibu disebutnya sebagai QA atau Quality Assurance. Jadi, jaminan mutu itu adalah suatu kegiatan terencana yang didesain untuk memastikan pengendalian mutu atau QC yang dilaksanakan secara baik dan konsisten untuk memberikan keyakinan bahwa hasil yang dihasilkan lab akurat dan teliti. Jadi kalau ke QA atau jaminan mutu ini lebih ke bagaimana kegiatan-kegiatan rencana kegiatannya seperti rencana untuk rencana validasi, rencana uji banding, rencana uji profisiensi, rencana pengendalian kompetensi personil. Jadi lebih ke kegiatan-kegiatan terencananya. Di dalamnya biasanya ada 3 aspek dalam jaminan mutu atau quality assurance itu. Yang pertama
adalah pengendalian dokumen dan rekaman. Jadi semua SOP, semua rekaman biasanya ada di bagian QA atau di bagian jaminan mutu. Bagaimana SOP K3-nya, bagaimana SOP penanganan limbahnya, SOP uji banding, bahkan SOP verifikasi itu biasanya ada di QA-nya. Nah, selain itu ada juga pengendalian mutu internal dan pengendalian mutu eksternal. Mutu internal ini lebih ke kayak bagaimana lab itu menjamin hasil yang berdasarkan internalnya, kayak akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin QI jaminan mutu lebih ke kegiatan terencananya. Nah, kalau misalkan pengendalian mutu atau quality control, kegiatan terencananya itu lebih fokus pada tindakan teknis operasionalnya untuk memantau menjaga kualitas hasil uji. Jadi kalau tadi QI lebih ke kegiatan-kegiatan rencananya, kalau ini fokusnya ke tindakan-tindakan teknisnya. Kayak aspek-aspeknya yang pertama, penggunaan bahan acuan. Kayak kita pakainya bahan acuannya sumbernya dari mana, telusurnya bagaimana, lalu bagaimana penanganannya, bagaimana aplikasi frekuensinya, itu tindakan teknisnya ya. Yang kedua, dalam penggunaan instrumentasi alternatif yang dikalibrasi. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan rapid atau instrumentasi yang bisa mengeluarkan hasil mikrobiologi yang lebih cepat, itu juga diperkenankan, namun harus kita tentukan bagaimana tindakan-tindakan teknis operasional yang perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan fungsional alat ukur dan alat uji. Yang keempat, penggunaan diagram kendali seperti diagram kendali misalkan menggunakan CRM, bagaimana kapan kita di lab itu hasil yang dikeluarkannya itu adalah di atas standar atau tidak. Lalu yang kelima adalah pemeriksaan antara alat ukur. Jadi misalkan kalau di QA udah ada programnya nih, melakukan kalibrasi eksternal itu 1 tahun sekali. Nah, dalam tindakan teknisnya itu alat misalkan kita pakai setiap hari kan. Nah, itu harus mengatur frekuensinya, kapan kita harus melakukan cek antara terhadap alat ukur tersebut gitu. Fungsinya untuk memantau bahwa alat yang kita gunakan selama dalam rentang waktu kalibrasi eksternal lagi itu nanti masih memenuhi standar dari kalibrasi eksternal yang terakhir. Lalu yang keenam adalah replikasi pengujian. Jadi kalau misalkan memang belum mempunyai certified raw material, itu bisa menggunakan replikasi. Nanti ada di slide selanjutnya dibahas lebih lanjut. Ada pengujian retain sample. Jadi kalau misalkan di lab, di pabrik biasanya suka ada recall sample atau retain sample. Itu suka diuji juga. Apakah hasilnya masih sama dengan yang saat waktu pengerjaan pertama. Itu juga sebagai salah satu bentuk pengendalian mutu. Lalu untuk yang kedelapan, korelasi hasil untuk karakteristik barang yang berbeda. Jadi misalkan barang yang tipe barangnya sama, namun hasilnya berbeda, itu nanti harus bisa menyimpulkan bagaimana korelasi hasilnya. Lalu yang kesembilan, kaji ulang hasil yang dilaporkan. Jadi misalkan analis melakukan pengujian sampel, nah kita sebagai misalkan supervisor yang melaporkan hasilnya harus melakukan kaji ulang. Apakah pekerjaan analis tersebut valid atau tidak. Itu nanti akan ada tools-nya. Lalu yang ke-10 adalah perbandingan intralab atau uji banding antar personil lab. Jadi sekarang memang sudah berkembang ya untuk uji mikrobiologi, sudah mulai digaungkan bahwa antar personil lab ini harus dilakukan uji banding atau intralaboratorium terhadap satu sampel yang sama, hasilnya itu bagaimana antar personil tersebut. Dan yang terakhir adalah pengujian blind sample. Nah, dalam implementasinya, sistem jaminan mutu tadi, baik itu QI maupun QC, implementasi yang mungkin Bapak Ibu jarang mendengar nih sistem jaminan mutu itu apa sih gitu ya. Tapi bahasa-bahasa sehari-harinya nih, ini adalah yang sering didengar Bapak Ibu di lab dalam implementasinya itu. Yang pertama, validasi verifikasi metode. Yang kedua adalah penggunaan bahan acuan. Yang ketiga adalah penggunaan instrumentasi alternatif. Yang keempat adalah cek antara alat. Yang kelima adalah tinjauan hasil yang dilaporkan. Yang keenam adalah uji banding antar personil lab. Dan yang kedelapan adalah fasilitas dan kondisi lingkungan. Jadi, tadi bagaimana kita mencapai zero error reporting, bagaimana kita minimalisir kesalahan, bagaimana kita melaporkan hasil mikrobiologi yang valid, ini adalah tools-nya. Tools yang perlu Bapak Ibu kontrol dalam lab, dalam aplikasi, sehingga hasil yang dilaporkan itu akan valid. Kita akan bahas satu-satu itu lebih ke tools yang ini, nanti yang akan dijelaskan.
Yang pertama adalah validasi atau verifikasi. Pasti dong Bapak Ibu sering banget nih mendengar validasi verifikasi metode. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya seluruh metode yang kita gunakan itu harus dilakukan validasi. Tapi kan macam-macam metode itu banyak ya. Ada metode standar, ada metode non-standar. Metode standar ini contohnya adalah metode-metode yang sumbernya sudah terpercaya. Contohnya adalah ISO, USP, AOAC, APHA. Nah, metode standar ini sebenarnya sudah dilakukan validasi. Oleh siapa? Oleh lembaga yang mengeluarkan. Jadi misalkan ISO untuk TPC Food 4833. Nah, mereka sudah dilakukan validasi oleh siapa ya? Oleh ISO gitu. Misalkan AOAC untuk salmonella dengan instrumen alternatif. Itu sudah dilakukan validasi oleh siapa? Oleh AOAC. Nah, terus kalau misalkan SNI mengeluarkan SNI Perikanan misalnya, itu siapa yang melakukan validasi ya? BSN-nya atau lab-nya, lab yang mengeluarkannya bekerja sama gitu. Nah, ketika kita menggunakan metode standar yang sudah divalidasi, maka lab itu hanya wajib melakukan verifikasi saja. Verifikasinya terhadap kenapa sih harus dilakukan validasi? Validasi kan sudah dilakukan gitu ya. Kenapa harus tetap melakukan verifikasi? Karena validasi itu dilakukan terhadap matriksnya banyak biasanya. Nah, kalau verifikasi hanya dilakukan terhadap sampel yang akan dilakukan di lab uji Bapak Ibu. Jadi contohnya misalkan ISO tadi untuk pangan 4833 itu kan matriksnya bisa untuk food, feed, Enviro dan juga untuk hasil 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 swab-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan lab Bapak Ibu hanya untuk food-nya itu hanya untuk coklat misalkan atau hanya untuk makanan ringan, maka lakukanlah verifikasi hanya untuk matriks-matriks yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, beda cerita kalau misalkan Bapak Ibu melakukan ada metode dapatnya dari jurnal atau dari standarnya itu tidak diakuin gitu ya. Nah, maka lab Bapak Ibu harus melakukan validasi. Nah, ini adalah contoh untuk food yang biasanya ini dilakukan metode validasinya. Jadi kalau untuk validasi itu biasanya pakai ISO 16140 strip 2. Kalau untuk verifikasi pakainya yang ISO 16140 strip 3. Nah, kalau misalkan kita pakai metode alternatif, misalkan mengganti biokimianya itu bisa pakai 16140 yang strip 4. Nah, dan seterusnya. Sama USP pun begitu. Misalkan untuk obat itu sebenarnya validate-nya dilakukan oleh si masing-masingnya USP-nya. Tapi lab kan obat kan jenisnya banyak. Ada yang larut air, ada yang sukar larut dalam air. Nah, fungsinya validasi verifikasi itu untuk membuktikan bahwa lab Bapak Ibu itu bisa mengaplikasikan metode tersebut itu cocok untuk sampel yang dikerjakan di laboratorium. Gitu. Yang kedua adalah penggunaan bahan acuan. Nah, penggunaan bahan acuan ini tentu pasti bahan acuan itu apa sih sebenarnya gitu kan ya. Nah, dalam pedoman kan 0104 klausul 6.4 tentang ketertulisan metrologi bahwa bahan acuan itu ada dua sebenarnya. Bahan acuan sebagai kultur bakteri dan bahan acuan sebagai kultur virus. Nah, karena kita di sini dalam konteksnya adalah lab mikrobiologi, maka bahan acuan yang kita akan bahas di sini adalah tentang kultur bakteri. Jadi kultur mikroba itu garis besarnya kurang lebihnya ada dua. Ada kultur campuran, yaitu adalah biakan yang terdiri dari lebih dari satu spesies. Ini bisa dilihat ya pada gambar yang di atas. Itu kan gambarnya beda-beda ya. Ada koloni putih, ada koloni kuning, orange gitu. Nah ini adalah suatu kultur campuran. Biasanya kalau kultur campuran dari fisiknya sudah terlihat beda, ini akan lebih dari satu spesies. Nah, sedangkan untuk bahan acuan yang digunakan itu harus berasal dari kultur murni atau kultur tunggal. Nah, itu yang ada di gambar yang bawah. Kalau kita lihat ya itu kan satu jenis ya kurang lebihnya. Jadi dia tuh hanya biakannya itu hanya terdiri dari satu jenis spesies tunggal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membeli bahan acuan dari supplier itu pasti adalah kultur murni atau hanya satu biakan tunggal. Nah,
garis besarnya kurang lebih kultur bakteri bahan acuan itu sekarang digunakannya itu untuk apa sih? Biasanya yang pertama digunakan untuk menilai kinerja media biakan dan melakukan validasi metode pengujian. Jadi dalam menilai nih suatu media biakan itu baik atau tidak untuk bakteri tumbuh itu biasanya pakai kinerja media. Prinsipnya adalah dengan prinsip spiking. Jadi kita men-spike bakteri atau bahan acuan tersebut ke medianya. Lalu apakah terjadi pertumbuhan atau tidak? Itu ada aspeknya yang akan dibahas di slide selanjutnya. Yang kedua adalah melakukan validasi metode. Nah, validasi metode yang tadi di awal itu yang banyak referensinya, biasanya adalah jika sampel natural alami kontaminasinya susah didapat, itu prinsipnya bisa menggunakan spiking juga. Jadi kita memang sengaja menambahkan bakteri ke dalam suatu sampel untuk kita lakukan analisa sesuai dengan metodenya, apakah akan menunjukkan hasil sesuai dengan yang kita spike. Jadi kalau misalkan ujinya kualitatif, kita spike, harapannya hingga akhir tentu positif dong. Kalau misalkan ada negatif ketika kita spike, nah itu yang perlu dilakukan ketelusuran lebih lanjut. Nah, biasanya suka sering dapat pertanyaan nih, Bu, kalau misalkan dari bahan acuan gitu ya, boleh nggak sih saya subkultur banyak-banyak gitu ya, subkultur terus di subkulturan ulangi. Jadi memang persyaratannya itu hanya boleh di subkultur satu kali yang berasal dari koleksi internasional dan digunakan sebagai stok kultur. Jadi sebenarnya kenapa gitu rekomendasinya hanya subkultur satu kali karena biasanya bakteri itu ketika kita subkultur lalu di subkultur ulang itu akan viabilitasnya itu akan menurun. Sehingga tadi satu kultur tunggal yang misalkan sudah di subkultur yang kesekian itu akan menunjukkan karakteristiknya itu berbeda atau tidak murni lagi. Nah, stok kultur dapat diturunkan menjadi kultur kerja. Jadi yang tadi nih, di subkultur satu kali itu hanya boleh ya dari stok kultur menjadi kultur kerja. Jadi misalkan Bapak Ibu membeli suatu bakteri dalam bentuk biakan kering, itu kan kita pertama itu di pra-enrich dulu, bukan, maksudnya di subkultur awal dulu kan dari yang dorman untuk hidup. Nah, itu sebagai stok kultur. Nah, nantinya stok kultur tersebut akan diubah atau dibagi lagi misalkan ke dalam 2 atau 4 petri menjadi kultur kerja. Nah, kultur kerja ini adalah yang sehari-hari harus ada di lab Bapak Ibu sebagai jaminan mutunya. Nah, jika melakukan subkultur tadi, subkultur satu kali atau satu kali tersebut harus dilakukan kemurnian dan pemeriksaan biokimia yang dilakukan. Kenapa? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pasti kan membeli kultur nih dapat COA ya. Nah, COA itu kan ada isinya tuh. Dia misalkan benar berapa persen bakteri ini gitu atau dapat penunjukan bakteri S. aureus misalkan belinya S. aureus. Nah, mereka kan sudah melakukan nih kemudian pemeriksaan biokimianya. Nah, kan Ibu kan melakukan subkultur ya, di subkultur satu kali untuk menjadi kultur kerja, itu kan ada tahapan ya. Nah, tahapan itu ya adalah yang mungkin terjadinya cross kontam. Makanya perlu dilakukan kemurnian atau pemeriksaan biokimia dahulu ketika sudah melakukan subkultur tadi bahwa kultur tunggal yang kita beli dari supplier itu adalah masih tunggal ketika kita akan pakai sebagai kultur kerja atau setelah kita subkulturkan gitu. Nah, lab harus memastikan kultur kerja hanya digunakan satu kali dalam periode tertentu. Jadi yang tadi, QA-nya, implementasinya, kita membeli kultur, itu sebagai stok kultur. Lalu kita misalkan di subkultur satu kali sebagai kultur kerja. Nah, itu harus ada aturannya. Kultur kerja yang sudah ditanam tadi, itu mau berapa lama, itu harus ada kegiatan terencananya yang udah diatur oleh QA atau jaminan mutu di lab masing-masing gitu. Nah, sumber kultur acuan itu banyak. Ada ATCC, ada NCTC, ada INACC. Nah, sebenarnya ATCC, NCTC, atau INACC semuanya tertelusur. Nah, tertelusurnya itu sekarang sudah di kolek atau sudah dikumpulkan bisa dilihat kesetaraannya itu di WDCM. WDCM ini adalah World Data Center for Microorganism. Ini contohnya. Misalkan E. coli WDCM 00013. Nah, WDCM 00013 itu tuh setara dengan ATCC
25922, BCRC 11509, NCIMB 1220, DSM 1103, dan NCTC 12241. Jadi kalau misalkan kita mau belinya ATCC 25922 lagi inden misalkan, lalu adanya NCTC 12241, ya bisa karena itu sudah setara, sudah diakuin di WDCM ini gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau melihat kesetaraan nih, apakah nomor kultur yang setara dengan ATCC itu apa sih biasanya gitu, bisa dilihat di WDCM ini, di web yang tadi. Nah, lalu kultur bahan acuan mikro itu ada yang pertama itu adalah reference material atau RM. RM ini cara penanganannya mengacu ke ISO 11133. Nah, reference material ini biasanya untuk adalah kultur yang kualitatif, belum punya nilai benar, biasanya dijual dalam turunan 1 sampai dengan 3, dapat disimpan itu dalam stok kultur, ini reference material ini sebagai stok kultur, atau kita subkulturkan sebagai kultur kerja. Nah, ada lagi jenis yang lain. Jenis yang lain itu adalah Certified Reference Material atau CRM. CRM ini biasanya turunannya itu adalah 3 atau 4, tapi dia sudah mempunyai nilai benar. Jadi kalau yang atas itu kultur juga, bahan acuan juga, tapi sifatnya kualitatif, tidak punya nilai benar. Sedangkan yang di bawah adalah bahan acuan yang CRM, biasanya sudah tersertifikasi ISO 17034, dia itu punya nilai benar. Nah, tinggal nilai Bapak Ibu butuhnya, apakah butuh yang mempunyai nilai atau tidak, itu bisa disesuaikan. Ini adalah contoh reference material atau yang tadi berarti yang kultur yang kualitatif. Jadi apa yang perlu diperhatikan ketika kita membeli suatu kultur? Yang pertama adalah tentu ya nomor lot sama produk code dan expire-nya. Nah, misalkan ini strain Listeria monocytogenes. Nah, karena yang saya contoh di sini adalah NCTC 11994. Nanti bisa dilihat di yang WDCM tadi nih. NCTC 11994 itu tuh setaranya dengan ATTC yang berapa sih gitu. Nah, selain itu yang perlu dilihat adalah ini hazard group-nya. Dia 2. 2 di sini berarti harus bekerja dia memiliki bahaya atau kategori resikonya itu tingkat 2. Artinya harus bekerja di biosafety cabinet yang level 2. Nanti akan ada di slide selanjutnya nih. Jadi yang perlu diperhatikan ini, Ibu bekerja dengan bakteri apa, dia lalu di hazard group-nya berapa. Dan simpanlah reference material ini sesuai dengan instruksinya. Karena di instruksinya minus 20 sampai plus 8, berarti bisa pilihan nih kalau ini range-nya bisa disimpan di suhu freezer ataupun di chiller dia masih aman hingga 8 derajat. Nah, tadi yang saya katakan nih bahwa setiap reference material ini pasti sudah dilakukan biochemical profile-nya. Ini contohnya untuk yang raw material Listeria ini sudah dilakukan dengan api, hasilnya berarti dia sesuai gitu. Ini adalah untuk contoh CRM atau Certified Raw Material. Nah, Certified Raw Material ini, kalau tadi hanya kayak API profile-nya, kalau di sini sudah ada nilainya nih, kuantifikasi datanya. Kan S. aureus, NCTC 10788, turunannya turunan keempat, lalu dia itu nilainya adalah di 29,8 CVU. Nah, nilai inilah yang bisa dijadikan acuan atau tadi kan disebutkan di awal ya untuk membuat diagram ya. Diagram itu kan biasanya ada batas bawah, batas atas dengan batas bawahnya 25 dengan batas atasnya 35. Nah, kalau misalkan aplikasi jaminan mutunya menggunakan tadi data control chart, ini harus menggunakan CRM ini untuk bisa menilai apakah personil Bapak Ibu sudah konsisten dalam melakukan hasil ujinya. Nah, yang ketiga adalah penggunaan instrumen alternatif.
Tentu dong, semakin berkembangnya zaman, berkembang juga kan instrumen-instrumen yang atau rapid yang bisa mengeluarkan hasil yang lebih cepat. Itu diperbolehkan atau tidak? Boleh, asal ada persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan ketika kita membeli atau instrumentasi alternatif. Nah, ketika kita membeli, yang perlu diperhatikan adalah 3 hal. IQ atau Installation Qualification, OQ, Operational Qualification, dan PQ, Performance Qualification. Nanti ketika mau pakai suatu instrumen, mintalah ke supplier adalah IQ, PQ-nya. Lalu yang keempat adalah cek antara peralatan. Jadi highlight-nya pada bab ini adalah untuk melihat 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa seluruh alat dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, kita harus melakukan analisis resiko, kayak semacam untuk penentuan decision maker, alat-alat apa saja sih yang butuh dikalibrasi, alat-alat apa saja yang perlu dilakukan cek antara, berapa frekuensinya untuk melakukan cek antara, berapa frekuensinya untuk melakukan kalibrasi. Ini dalam suatu analisis resiko. Dan yang ketiga adalah setiap alat yang ada di lab mikrobiologi harus memiliki program pembersihan dan perawatan alat yang terencana. Jadi ada frekuensinya juga, kapan dia harus dibersihkan, caranya bagaimana, dengan apa perawatannya. Nah, setiap alat yang ada di lab mikrobiologi itu harus memiliki instruksi kerja. Nah, instruksi kerja tadi itulah yang akan ada detail-detailnya, bagaimana SOP-nya, bagaimana kapan harus dilakukan kalibrasi, kapan dilakukan cek antara, berapa lama program pembersihan dan perawatannya, dan bagaimana caranya. Jadi 5 hal itu harus ada dalam instruksi kerja peralatan. Ada sedikit additional information, ini berdasarkan pedomankan bahwa setiap alat itu harus kita pastikan bersih dan baik untuk digunakan, yang pertama. Yang kedua, setiap pembelian awal itu harus ada cek performa atau cek alat sebelum digunakan. Yang ketiga, nah sekarang itu sebenarnya sudah ada rekomendasi bahwa harus ada dedicated equipment atau equipment yang dipakai untuk bakteri patogen harus terpisah dengan equipment yang non patogen. Yang keempat adalah program pemeliharaan kalibrasi dan pembersihan, ini harus ada juga. Dan yang terakhir adalah program kalibrasi atau verifikasi peralatan. Nah, ini adalah contoh-contoh alat yang digunakan di lab. Yang pertama adalah alat dengan kontrol temperatur dan perlu cek di kestabilannya. Biasanya alat yang digunakan kan inkubator ya, refrigerator. Inkubator berarti sama refrigerator ini yang dilihat adalah suhunya, timbangan berarti berapa gram atau berapa miligram yang dipakai. Nah, ketiga alat ini titik kritisnya adalah stabil. Stabil dalam menampilkan suhu yang diset, stabil dalam ketika kita menimbang. Nah, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita mencek gitu kestabilannya? Nah, tentu dengan adanya cek suhu harian. Jadi cek, misalkan kita melakukan inkubatornya dipakai di suhu 35. Kita cek suhu hariannya setiap hari itu 35 atau enggak. Bukan dilihat displaynya ya, dicek beneran pakai alat gitu. Bisa dengan termometer, bisa dengan termokapel. Nah, refrigerator juga sama, bukan kita hanya percaya pada display, tapi beneran kita cek apakah di dalamnya itu stabil sesuai dengan displaynya gitu. Lalu kita berdasarkan frekuensi pemakaian kita tentukan. Ini inkubator sama refrigerator sama timbangan misalkan kalibrasi eksternalnya oke lah setahun sekali gitu ya. Tapi ternyata ini inkubator tuh nggak pernah mati. Misalkan matinya setahun hanya 1 kali, misalkan libur Natal atau libur Idul Fitri. Artinya kan dia akan on terus ya 24 jam terus-menerus selama kurang lebih di 300 hari gitu ya. Nah, bagaimana kita yakin bahwa sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan tahun lalu akan stabil sampai 1 tahun ke depan. Nah, itu kita atur dalam bentuk frekuensi cek antara untuk melihat kestabilannya. Bisa diatur biasanya di setahun 4 kali atau setahun 3 kali. Nah, kalau timbangan, rekomendasi baiknya adalah memiliki batu timbang sehingga sehari-hari sebelum kita pakai kita cek dulu kestabilannya dengan menggunakan batu timbang tersebut.
Lalu alat yang biasanya ada di mikro, bukan biasanya harus ada gitu ya, itulah protective cabinet. Nah, protective cabinet ini ternyata kelasnya banyak loh. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 tipe A2, ada yang kelas 2 tipe B1 dan kelas 2 tipe B2. Ini biasanya yang umum digunakan. Dipakainya belinya yang mana sih Bu gitu ya. Belinya tergantung tadi kategori resiko. Jadi harus lakukan analisis resiko. Lab Bapak Ibu itu bekerja dengan bakteri apa sih? Kalau bekerjanya hanya non patogen misalkan TPC atau YM gitu ya. Oke lah, LAF masih boleh gitu ya. Atau misalkan sederhananya banget gitu, masih pakai bunsen gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah bekerjanya dengan yang patogen, dengan salmonella, listeria, itu maka gunakanlah yang kelas 2. Karena biar aman untuk sampel, aman juga untuk pekerjanya. Best practice-nya untuk biosafety cabinet ini, kalau misalkan biasanya kalau ditinggal kan dimatikan gitu ya. Kita nyalakan, lalu kita diamkan dulu, biarkan udaranya itu mengalir 10 sampai 15 menit sebelum digunakan. Dan juga ketika kita sudah selesai, kita biarkanlah udara mengalir 10 sampai 15 menit. Itu untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan area dulu. Jadi kan sebenarnya prinsipnya adalah dengan menukar menukar udara dengan mengalirkan ke HEPA filter sehingga aliran udaranya menjadi steril ya. Nah, jadi jangan misalkan langsung nyalain, langsung kita pakai, itu bisa jadi belum dibersihkan areanya. Jadi biarkanlah 10 sampai 15 menit dahulu, lalu bekerjanya perlahan dan metodes. Setelah selesai, kita dekontaminasi dulu, setelah itu kita biarkan lagi diam 10 sampai 15 menit. Hindari alat dan bahan terlalu banyak, karena kan sebenarnya prinsipnya adalah tadi dengan adanya laju alir ya. Nah, laju alir ini kalau misalkan terlalu banyak peralatan di meja itu akan mengganggu. Nah, kadang yang suka terlewat itu adalah biosafety cabinet atau misalkan pakainya LAF itu nggak dilakukan kalibrasi eksternal. Nah, ternyata perlu dilakukan kalibrasi eksternal untuk LAF maupun untuk BSC. Jadi ceknya apa? Ya laju alirnya. Karena prinsipnya kan adalah membersihkan areanya dengan suatu velocity ya, dengan suatu kecepatan. Nah, kalau kecepatan laju alirnya ternyata nggak tercapai, itu bisa jadi areanya nggak tersterilisasi, areanya tidak dibersihkan gitu kan. Juga biasanya ketika kita melakukan kalibrasi eksternal, itu selain cek laju alir, kita juga melihat kebocoran. Apakah ada kebocoran di HEPA filternya? Itu bisa dicek juga. Itu pertama, yang suka terlewat itu kadang tidak dilakukan kalibrasi eksternal untuk BSC maupun untuk LAF-nya. Nah, kadang nih udah ada yang pakai BSC, tapi masih pakai bunsen di dalamnya. Itu hati-hati ya. Sebenarnya untuk keamanan, bunsen itu sudah tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena laju alir tadi, udara itu biasanya alirannya itu adalah ke arah personil. Nah, kalau kita taruh bunsen, berarti apinya ke arah mana? Ke arah personil. Itu K3-nya akan kena gitu. Jadi sudah tidak direkomendasikan. Jadi sebenarnya bunsen, kalau kita udah bekerja di BSC itu ya udah aman, nggak perlu pakai tambahan bunsen lagi gitu. Kalaupun misalkan masih pakainya misalkan OSE yang platina gitu ya, harus butuh bunsen ya. Ya mungkin bunsennya bisa taruh di luar di meja sebelahnya, jangan di dalamnya ya Bapak Ibu. Nah, terus yang suka terlewat lagi tadi, selain kalibrasi eksternal, ternyata laminar airflow sama BSC ini perlu dilakukan kontrol rutin untuk sterilitas permukaan. Biasanya bisa pakai rodak, flat, atau pakai uji surface swab, itu bebas. Dan keefektifan lampu UV-nya. Nah, biasanya kan setiap laminar atau setiap BSC itu punya lampu UV yang untuk kita sterilkan setelah dimatikan gitu ya. Nah, kita tahu dari mana itu UV masih bagus atau enggak gitu kan. Nah, itulah dilakukan dengan keefektifan lampu UV. Caranya bagaimana? Caranya dengan memaparkan Petri yang sudah kontaminasikan dengan Enterobacter aerogenes, lalu kita paparkan dengan lampu UV. Nah, Petri yang sama kita paparkan juga ke lampu biasa. Nanti tinggal dibandingkan. Nah, UV yang baik itu adalah ketika hasil perbandingannya masih 80% membunuhnya gitu. Lalu alat yang selalu ada juga biasanya pH meter ya. Nah, pH meter yang baik itu yang akurasinya plus minus 0,05, resolusinya 0,01 dan stabil dalam 30 detik. Jadi dikatakan elektrodanya masih baik ketika dia mengukur suatu larutan itu sudah mencapai kesetimbangan dalam waktu 30 detik. Dan gunakanlah 3 buffer pH. Buffer asam, netral, dan basa. Gunanya untuk mengcover.
Nah, jadi aplikasi QA-nya dalam peralatan ini yang pertama adalah program kalibrasi dan kontrolnya, program cek antara, dan program perawatan serta pembersihannya. Lalu yang keempat adalah tinjauan hasil uji. Jadi dalam suatu hasil uji yang dikeluarkan itu biasanya kita bisa ngecek baik atau tidaknya itu dari 4 hal. Yang pertama akurasi. Biasanya namanya akurasi ya pasti akurat terhadap sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya adalah CRM. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngomongin akurasi itu ya pasti harus pakai CRM karena nilai benar. Kalau misalkan kita tadi misalkan pakai kultur kualitatif yang kita tetapkan nilainya itu bukan akurasi, berarti itu pakai yang lain. Tapi kalau udah ngomongin akurasi itu adalah harus CRM yang mempunyai nilai benar. Lalu yang kedua bisa pakai presisi. Presisi ini melihatnya dengan replikasi sesuai ISO 14461. Lalu yang ketiga adalah sterilitas pengencer, karena mikrobiologi itu pasti menggunakan bahan-bahannya steril ya. Nah, dilihat juga nih sterilitasnya alat bahannya steril nggak sih gitu ya. Lalu yang keempat adalah uji kinerja. Uji kinerja ini ada dua. Uji kinerja media itu biasanya ISO 11133. Nah, yang ini yang mungkin terlewat juga nih dan juga baru 2 tahun ini adalah uji kinerja membran. Jadi kalau misalkan lab Bapak Ibu bekerjanya dengan membran ya, misalkan sampelnya sampel larutan atau sampel air, itu kan pakai membran, membrannya nanti yang baru ke media ya. Ternyata membrannya juga harus dilakukan uji kinerja. Dapatkah membran tersebut menumbuhkan bakteri atau tidak? Itu udah ada aturannya sekarang di ISO 7704 tahun 2023. Sekarang kita akan ngomongin itulah akurasi dulu. Jadi, kalau kita ngomongin akurasi, pasti membandingkan pekerja melakukan terhadap sesuatu. Nah, sesuatu ini harus CRM. Nah, akurasi yang dilihat adalah tadi nilai benar ini ya. Berarti personil Bapak Ibu dikatakan kompeten, dikatakan baik jika melakukan uji CRM ini masih dalam range 25 sampai 34,6 gitu. Jadi biasanya kalau hubungannya sama akurasi, dia akan yang diminta adalah control chart. Control chart ini lower limitnya dilihatnya dari sertifikat kalibrasi ini, sertifikat CRM ini gitu. Nah, terus ada lagi yang kedua, replikasi. Kalau tadi akurasi adalah melihat kebenaran terhadap nilai benar, kalau replikasi adalah keberulangan. Keberulangan prinsipnya adalah mengulang pengujian dengan porsi uji yang berbeda pada sampel yang sama. Tujuannya untuk mengindikasi repeatability, kondisinya sama, jadi misalkan personil yang sama, mengerjakan sampel yang sama, waktu yang sama, alat yang sama, hasilnya bagaimana, atau melihat indikasi reproducibility. Reproducibility itu misalkan satu sampel yang sama, analisnya berbeda, medianya base berbeda, alatnya berbeda, hasilnya bagaimana. Nah, yang baik adalah ketika replikasi, repeatability atau reproducibility itu masih dalam yang sama. Diaturnya di mana? Di ISO 14461 tadi. Atau sekarang itu di ISO 7218 sebenarnya sudah ada kalkulator free Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa di QR-nya bisa di-scan ya. Nanti itu adalah download gratis Bapak Ibu. Nah, di situ tuh tinggal memasukkan nilainya, lalu akan ada evaluasinya. Apakah replikasinya antara Simplo dan Duplo dengan pengenceran selanjutnya itu baik atau tidak? Nanti bisa di-download ya, Bapak Ibu. Lalu alat untuk sterilisasi. Nah, tadi kan aspek yang ketiga adalah sterilisasi ya. Nah, sterilisasi ini kenapa penting? Karena untuk memastikan bahwa alat tersebut mampu mensterilkan dengan optimal. Caranya gimana kita yakin? Pertama, suhunya tercapai 121. Misalkan untuk sterilisasi itu ada 3 alat yang dipakai. Autoclave, oven, sama hot plate misalnya. Nah, kadang kita udahlah dikalibrasi setahun sekali gitu ya. Tapi belum tentu dalam sehari-harinya itu konsisten suhu dan tekanannya gitu. Nah, untuk sekarang menyatakan bahwa si ISO 7218 itu setiap muatan atau suatu frekuensi tertentu harus menyertakan indikator proses. Nah, indikator proses ini adalah bisa pakai kimia integrator atau indikator biologis.
Jadi kadang kita tuh cuman, oh kalau saya nih pakai autoclave gitu ya, pakai biological indicator gitu ya. Nah ovennya ternyata pakai sterilisasi oven juga tapi terlewat. Nah ternyata oven juga perlu loh pakai biological indicator. Nah cuman bakterinya berbeda. Nah biasanya kalau untuk autoclave, biological indicator yang dipakainya itu adalah Bacillus serothermophilus, sedangkan kalau untuk oven adalah Bacillus anthropus. Nah frekuensinya, nah kalau untuk sekarang itu sebenarnya rekomendasi ISO itu harus setiap muatan ya, karena kan setiap kita muatan itu harus steril gitu ya. Tapi memang di persyaratan lain itu bisa bisa menerapkan persyaratan lain, misalkan kayak pedoman kan itu bisa triwulan gitu ya. Nah, lab Bapak Ibu tentukan sendiri mau pakainya referensi yang mana gitu. Tapi memang idealnya kita melakukannya itu setiap kali penaikan. Nah, biological indicator versus chemical indicator. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah biological indicator. Fungsinya membuktikan inaktivasi mikroba, namanya biological indicator. Maka isinya adalah indikator biologis tadi, Bacillus thermophilus atau Bacillus anthropus. Steril ketika bakteri di autoclave mati. Kalau misalkan ada pertumbuhan dengan adanya perubahan warna, maka sterilitasnya tidak baik gitu. Nah, makanya kan adanya biological ini pasti butuh persyaratan inkubasi kan. Nah, ada yang inkubasinya 48 jam, ada yang 24 jam, ada yang 3 jam juga sekarang gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di COA atau di petunjuk pemakaian masing-masing merek yang dipakai. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah penggunaan biological indikator itu sekarang harus tertelusur SAL-nya. SAL itu apa sih, Bu? SAL itu adalah sterilitas occurrence level di 10⁻⁶. Nah, jadi sekarang biasakan setiap membeli biological indikator, lihat COA-nya. Apakah ada nilainya? Nah, yang baik ada nilai SAL ini 10⁻⁶. Jadi ketika itu BI, jadi intinya ketika sudah ada nilai ini, berarti biological indikator ini sudah dilakukan validasi terhadap di produsennya bahwa mampu menurunkan 10⁻⁶ bakteri gitu. Nah, sebenarnya kalau di USP 1229 itu dianjurkan untuk validasi autoclave, tapi kalau misalkan sudah ada sertifikatnya itu lengkap, kayak ada nilai SAL-nya, ada nilai D-nya, ada nilai waktu matinya, itu tidak perlu melakukan lagi. Tapi jika tidak lengkap dan dipersyaratkan, maka masing-masing lab harus melakukan validasi autoclave sendiri. Nah, yang kedua ada juga chemical indicator. Ini fungsinya untuk apa? Untuk membuktikan parameter fisik dengan perubahan warna aja melihatnya. Tidak perlu diinkubasi dan biasanya tidak dapat tertelusur SAL-nya. Lalu yang berikutnya adalah bahan atau kinerja media. Jadi kinerja media ini fungsinya untuk apa? Untuk 3, keberterimaan dari setiap batch, bahwa setiap media itu sesuai dengan peruntukannya, dan bahwa media dapat memberikan hasil yang konsisten. Diatur di ISO 11133 tentang dari penerimaan, penyimpanan, umur simpan, dan mutu media. Dari penerimaan yang harus diperiksa apa? Administrasinya. Nah, kadang kan memang kalau kita menerima itu kan bagian purchasing ya. Seenggaknya mereka lakukanlah administrasinya. Apakah medianya sesuai? Apakah belinya itu ke pemasok yang memang sesuai PO? Apakah kesesuaiannya itu dengan PO dengan barang itu sesuai? Tanggal penerimaan tolong dicatat dan lihat apakah kadaluarsanya itu sesuai dengan permintaan atau tidak. Lalu untuk visualnya ini ketika nyampe di lab nih, mungkin kalau di depan ya di yang penerima ya entah itu satpam, entah itu bagian purchasing-nya, seminimal mungkin tadi lakukan cek administrasi dan lihat apakah kira-kira ada penggembungan nggak sih gitu, ada abnormalitas nggak sih, terus apakah labelnya itu jelas nggak sih, jadi biar bisa dicek. Nah kadang kan masuk ke lab itu di hari berikutnya gitu ya, baru lab yang lihat apakah ada penggumpalan ketika dibuka, itu perlu dicek. Nah, uji kinerja media ini dilakukan adalah setiap batch pemasakan. Kenapa? Karena kritis poinnya adalah di pemanasan dan sterilisasi. Bahwa setiap prosesnya ini kita harus memastikan bahwa konsisten, tidak persen recovery-nya tuh baik gitu. Pembuatan media ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kualitas airnya yang pertama, maksimal 10⁻3 ya Bapak Ibu air yang dicek. Diceklah TPC-nya maksimal 10⁻3. Konduktivitasnya harus kurang dari 25. pH meternya menggunakan pH meter
resolusi 0,01, bukan kertas pH. Jadi kalau kita perhatikan nih, di setiap label pasti ada pH-nya plus minus berapa. Nah, itu harus kita pastikan sesuai gitu. Lebih baik jika kita bisa mengeceknya itu adalah sebelum dan sesudah di autoclave gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan dengan air yang baik, maka harusnya tidak menurunkan atau tidak menaikkan pH yang sangat drastis. Dan yang ketiga adalah teknik sterilisasinya. Perhatikan ya Bapak Ibu, sterilisasinya itu ada yang dengan autoclave, ada yang hanya dipanaskan, ada yang autoclave tapi suhunya berbeda, itu perlu dibaca lagi labelnya. Hindari pemanasan berlebihan. Jadi ketika media itu kan mengandung nutrisi. Hindarilah pemanasan yang terlalu panas dan dengan syarat diaduk terus-menerus. Media yang terlalu banyak atau terlalu panas itu biasanya akan berubah menggelap, merupakan indikasi umum dari overheating. Ketika sudah terjadi overheating, biasanya nutrisinya akan ada yang berubah atau rusak. Penyimpanan media, aturannya dilabelkan. Instruksi pabrikan tuh kalau misalkan yang tadi yang hablurnya harus sesuai, misalkan disimpan di kulkas ya di kulkas gitu, di freezer, suhu ruang ya suhu ruang gitu kan. Nah, kalau kita menyiapkan media sendiri itu harus divalidasi sama kita apakah sesuai atau enggak. Lalu jangan ketika kita menyimpan agar dipadetin gitu ya, jangan di freezer, harus di suhu chiller 2-8. Karena di bawah 0 atau di suhu freezer akan terjadi pembekuan yang dapat merusak struktur gel. Nah, yang baiknya itu lebih lama jika kita menyimpan agar PET itu dalam kulkas, wadahnya tertutup dan dibalik gitu, di plastik dulu. Itu bisa mengurangi kondensasi sehingga lebih lama. Media agar cair harus disimpan dalam water bath maksimal 8 jam. Lebih dari 8 jam, bekukan. Hindari media yang disimpan dari paparan cahaya dan suhu yang berlebihan. Remelting boleh, tapi hanya sekali. Kalau lebih dari sekali, itu bisa ada nanti overheating tadi. Nah, remeltingnya pun harus dengan water bath, tidak dengan pemanasan langsung. Hindari microwave, hindari oven, tidak direkomendasikan. Hati-hati jika menggunakan metode pour atau metode tuang ketika menuang media ke plate dari ada tetesan air kan biasanya uap itu kita diaseptikkan dulu. Uji kinerja media ada 3, produktivitas, selektivitas, sama spesifitas. Nah, masing-masing ini tekniknya adalah spiking. Konvensionalnya kita dari tadi kultur ya misalkan raw material kita suspensikan, kita hitung lalu baru dapat nilai di hari 3 hari atau 4 hari setelahnya. Nah, kultur yang tadi ini disimpan di suhu di suhu kulkas 2-8, itulah yang nanti akan dipakai. Nah, yang dipakai adalah yang kurang dari 100 CVU. Ini ya, konvensional. Jadi kita dari proses ACCC, kita subkulturkan, kita siapkan kultur kerja, kita serial dilusi, baru hari keempat atau hari keenam itu pakai bisa dipakai. Nah, kita bisa mensimplify-nya dengan menggunakan CRM atau biasanya biobol itu dengan 2 menit. Jadi kita biobol itu biasanya ada rehidrasinya, lalu kita setelah 2 menit kita inokulasikan lah, karena tadi dia udah punya nilai benar ya, lalu kita inokulasikan ke media dan diinkubasi. Ini contohnya pembuatan biakan untuk GPT-nya untuk menggunakan biobol multishoot 550. Jadi dalam satu kemasan nanti akan ada biobol, terus ada rehidrasinya. Ini dilarutkan ke rehidrasinya, lalu kita diamkan 3 menit, lalu kita vortex. Nah, larutan ini setelah didiamkan udah siap di bawah 100 CVU, lalu kita draw 100 mikroliter atau 0,1 mili, lalu kita pipet ke media, di sprit, diinkubasi. Nah, sisanya bisa kita buat alikuat dipipet lalu disimpan di suhu -33 sampai -18 maksimal 14 hari itu stabil. Larutan ini bisa dipakai harus disimpan ke freezer di maksimal 2 jam. Ini contoh-contoh nanti bisa dilihat untuk GPT dan tadi kan ada uji tiga itu ya produktivitas, selektivitas, sama spesifitas. Itu tidak perlu dilakukan semua, tinggal dilakukan ujinya itu sesuai dengan referensinya, beda-beda. Nanti bisa dilihat, ini tahap kerjanya ya, kurang lebih preparasi, langsung diinokulasi, di split, dihitung, di compare gitu. Jadi mensimplify.
Nah, aplikasi QA-nya harus ada manajemen media, karena uji kinerja itu kan rekomendasinya setiap pembuatan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat media tiap hari, berarti uji kinerja tiap hari ya. Nah, makanya perlu lakukan manajemen media, apakah pembuatannya seminggu sekali, 2 minggu sekali, kalau misalkan sebulan sekali, nanti apakah masih bagus atau tidak, penyimpanannya itu yang perlu dilakukan trial di lab Bapak Ibu. Dan manajemen media dan program uji kinerjanya disesuaikan. Nah, lalu yang kelima adalah uji banding antar personil. Jadi, uji banding antar personil ini sekarang sudah digaungkan bahwa setiap personil yang ada di lab harus menunjukkan hasil yang sama untuk sampel, blind sampel atau untuk sampel yang dianalisa. Nah, uji banding ini dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang sama namun dilakukan oleh beberapa orang analis. Jika hanya dilakukan oleh 2 analis, maka statistiknya dengan uji T, sedangkan jika lebih dari 2 analis, maka menggunakan ANOVA. Nah, lakukan uji homogenitas dan stabilitas pada sampel uji untuk sebelum melakukan uji banding ini. Nah, CRM tadi atau CRM bisa sebagai quick tips karena dia kan sudah mempunyai nilai benar yang tersertifikasi ISO 14034, biasanya homogenitasnya sudah dilakukan, maka bisa langsung diaplikasikan juga tadi sebagai untuk uji banding antar personil lab-nya. Apakah tadi masih dalam range yang sesuai dengan sertifikat atau tidak. Nah, yang terakhir adalah tentang lingkungan. Lingkungan dalam akomodasinya ada 6 tahapan sebenarnya kalau kita ngomongin akomodasi lingkungan. Yang pertama adalah persyaratannya. Mau ngajunya ke persyaratan apa sih? Banyak persyaratannya. Lalu setelah kita tahu persyaratannya, kita implementasi analisis resikonya. Lalu setelah dilakukan analisis resiko, kita desainlah sesuai persyaratan tersebut, lalu kita lakukan program pembersihan dan desinfeksi, dan hygiene monitoring-nya bagaimana, serta kita implementasinya. Jadi untuk persyaratan lingkungan itu, ada 3 yang bisa dijadikan acuan. ISO 7218, ISO USP 117, APHA 9020. Prinsip desainnya berdasarkan biosafety level, berarti yang digunakannya biosafety level berdasarkan tingkat kategori resiko tadi. Lalu kalau USP berdasarkan produk steril atau non steril itu beda desainnya. Kalau APH sama-sama biosafety level kayak ISO. Nah, fokus areanya kalau ISO sama USP dia areanya terpisah. Jadi kayak terpisah untuk media, terpisah untuk sampel, terpisah untuk inkubasi gitu ya. Kalau APHA dia pendekatannya adalah kerja yang ergonomis. Lalu untuk kualitas mikroba lingkungannya ada pembersihan dan monitoring rutin. USP tidak disebutkan secara spesifik, APHA juga sama. Tagline-nya kalau ISO 718 itu no way back, harus satu alur. Kalau USP clean and life culture, kalau APHA laboratory benchtop dimension. Ini adalah tahapan implementasi analisis resiko. Pertama kita kumpulkan informasi, kita lakukan evaluasi, kita kembangkan strategi, kita pilih strategi yang paling cocok, kita review. Ini additional knowledge ya, bahwa bahaya biologi itu ada 4, ada kategori 1 sampai 4. Kategori 1 itu rendah bagi individu dan masyarakat, kategori 2 itu adalah sedang bagi individu dan rendah bagi masyarakat, dan selanjutnya ini bisa dibaca. Ini contoh kasus, informasi. Tadi kan yang pertama kita kumpulkan informasi ya. Lab misalkan melakukan analisa TPC, salmonella, dan menggunakan kultur acuannya. Berarti kita lakukan evaluasi resiko. Resikonya apa ya? Oh iya, ada salmonella ini bakteri patogen. Berarti ada kemungkinan paparan ke tubuh manusia, atau ada juga bisa terjadi cross kontam karena TPC kan kita nggak tahu ya itu patogen apa tidak gitu di dalamnya. Berarti strateginya harus gunakanlah BSL level 2 untuk pengerjaan salmonella, dan ada area terpisah untuk bakteri patogen dan non patogen. Jadi seperti itu ya contohnya, contoh sederhananya. Nanti bisa diaplikasikan. Ini contoh yang tadi ya, no way back. Jadi dia misalkan dari masuk, lalu nanti itu satu arah semua diatur arahnya. Jadi nggak ada yang bolak-balik sebenarnya yang baiknya. Ambient temperaturnya di 18 sampai 27 diaturnya. Ini juga jadi misalkan memakai lantai yang tidak slip atau tidak licin, pinggirannya itu harus lekung dan tidak ada pipa yang bisa menghalangi ketika jalan. Dalam ngomongin kualitas mikrobiologi lingkungan, itu ada 4 sebenarnya. Ada hygiene plan, bagaimana SOP-nya, berapa frekuensinya, pakai apa gitu. Nah, inilah implementasi QA yang biasanya harus ada di lab Bapak Ibu hygiene plan ini.
Ini contoh, jadi misalkan ini ada desinfektan, desinfektan ini dipakai bisa untuk ngepel atau misalkan untuk lap permukaan atau untuk merendam peralatan dekontaminasi, itu ikutinlah direction for use-nya, lalu nanti diatur frekuensinya, kapan ngepelnya itu sehari berapa kali, lalu misalkan perendaman dekontaminasi alat itu berapa lama gitu, ada aturan, diatur sendiri. Lalu harus ada juga program pengendalian hama dan perawatan furniture. Jadi jangan sampai nih ada kayak jamur-jamur di atas, itu harus ada programnya. Nah, dalam pengecekan hygiene monitoring biasanya ada udara dan permukaan. Udara adalah ada udara aktif, ada udara pasif. Sekarang nggak usah bingung lagi Bapak Ibu, udah ada aturan yang terbaru ya, SNI 999 tahun 2024 itu udah diatur nih untuk udara aktif dan udara pasif metodenya bagaimana. Lalu ada surface swab permukaan personal hygiene maupun tadi misalkan BSC, LF atau permukaan lain itu bisa pakai swab atau rodak metodenya. Nah, analisis QA, aplikasi QA-nya adalah tadi melakukan analisis resiko sehingga bisa menentukan prinsip desainnya dan melakukan program sanitasi dan desinfeksinya untuk diaplikasikan gitu. Ada additional information, jadi tadi dalam penanganan sampel itu tuh sebenarnya kalau kita ngomongin sampel ada 3, yaitu adalah sebelum kita analisa, saat kita dianalisa, dan penyimpanan sampel sesudah dianalisa. Sebelum dianalisa, itu kan biasanya melakukan sampling. Bagaimana sampling itu harus representatif, itu harus diatur. Lalu bagaimana transportasi dari lokasi sampling ke lab, itu harus terkontrol. Bagaimana saat diterima di lab, penerimaan sampelnya, cek kondisinya. Lalu simpan di suhu refrigerator jika tidak langsung dianalisa. Itu harus di refrigeratornya itu harus dicek kestabilannya. Lalu pada saat kita preparasi sampelnya, apa nih sampelnya nih? Apakah ini sampelnya bisa preparasi sampel biasa atau harus dilarutkan atau bagaimana? Itu bisa pakai ISO 6887 atau bisa dilihat di USP, tergantung jenis produknya. Lakukanlah secara dengan teknik aseptik, lalu rekomendasinya dikerjakan maksimal 24 jam. Jika tidak langsung dianalisa, maka simpanlah di refrigerator, jangan di freezer. Karena kalau belum dianalisa, dengan memfreezer, itu akan membuat bakteri itu terbunuh. Karena misalkan tadi suhunya yang terlalu ekstrim. Jadi kalau belum dianalisa, simpanlah di refrigerator dulu, baru setelah dianalisa kita bisa taruh di freezer sesuai dengan jenis produknya. Apakah dia suhu ambien, suhu chiller, maupun suhu freezer. Sampel handlingnya, gunakan ice cube selama transportasi untuk mencapai suhu yang terkontrol. Hindari sampelnya itu kontak langsung dengan ice. Kalau dia pakai wadah-wadah kayak gini, maka isi penuh wadahnya itu hanya 3/4 bagian. Gunakanlah wadah yang steril. Analisalah as soon as possible atau maksimal di 24 jam. Nah, saat kita pengerjaan, best practice-nya adalah mensterilkan area kerja, steril personal hygiene, siapkan alat dan bahan, semprot lagi si tangan atau glove yang sudah, kalau kita udah pakai glove, semprot peralatannya, baru kita analisa. Sehingga aplikasi QA-nya adalah dari bagaimana kita mengatur SOP untuk transportasi dari lokasi sampling ke sampel, lalu bagaimana kita menyimpan sampel sebelum dan sesudah analisa, lalu penyimpanannya apakah dipisah, dan pengujiannya, kapan dia diujikan, maksimal dikerjakan berapa lama, dan metodenya. Sehingga kita bisa mendapat kesimpulan bahwa hasil uji mikrobiologi yang valid atau tadi zero error report itu bukan sesuatu yang absolut atau tidak bisa dicapai. Bisa, tapi butuh komitmen. Komitmen dengan apa? Dengan suatu sistem jaminan mutu, pengontrolan proses dari hulu ke hilir yang tidak terbatas pada proses analisa sampel tadi. Jadi semoga ketika kita sudah menerapkan sistem jaminan mutu yang baik, maka hasil yang dikeluarkan pun akan baik juga sehingga kita bisa pede dan percaya terhadap hasil yang kita keluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Hanifah. Terima kasih.
Terima kasih Kak Aza untuk presentasinya. Super bagus ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi udah diinformasikan dari hulunya, dari penerimaan sampel, syaratnya seperti apa, hingga proses pembuangannya. Dan ini juga di kolom chat interaktif sekali para partisipannya. Pertanyaannya banyak nih Kak Azan ya. Tapi kita mulai dulu dengan raise hand. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya langsung. Pasti para tim microbiologist di lab institusinya masing-masing. Boleh kita sharing atau mau sharing pertanyaan atau mau ada yang dikemukakan dari hasil presentasi dari Kak Azal tadi. Ada yang mau raise hand mungkin? Kalau misal, ada yang mau raise hand? Belum ada ya, oke. Oke, kalau begitu saya coba bacakan dulu beberapa pertanyaan. Ini cukup banyak pertanyaannya. Mohon maaf bila mana pertanyaannya tidak semua dijawab, tapi nanti insya Allah Kak Aza akan coba jawab dan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu. Ini pertama pertanyaan dari Kak Dewi nih, Kak Dewi Agung. Untuk kultur murni bakteri, jika diturunkan, apakah hanya boleh sampai fase 5? Lalu kultur murni boleh diturunkan berulang. Dan sampai kurun waktu berapa lama ya? Dan kemudian Kak Aza, kalau misalkan statusnya itu udah expired nih kultur standarnya, tapi performnya masih bagus, sebenarnya masih bisa nggak sih dipakai? Ya, oke, terima kasih Kak Aza, silahkan. Oke, jadi memang kalau untuk sekarang itu dari informasi dari KAN ya Bapak Ibu dari pedoman KAN baik itu dalam aplikasi 17.lima ya. Biasanya memang maksimum yang boleh dipakai adalah turunan 5. Turunan 5 ini adalah turunan sebagai kultur kerja. Jadi kultur kerja yang dipakai maksimal turunan 5. Artinya ketika Bapak Ibu membeli turunan turunan kultur yang turunan 1 itu sebenarnya boleh dilakukan subkultur hingga turunan 5 nih ya. Jadi kayak di subkultur lagi, dengan di subkultur, tapi dengan catatan. Catatannya itu apa? Dengan tadi melakukan uji kemunian kultur terhadap subkultur. Jadi sebenarnya proses uji biokimia ini untuk memastikan bahwa proses subkultur ibu itu tidak ada cross kontaminasi. Jadi ketika kita ubah stok kultur menjadi kultur kerja setelah di subkultur itu kita lakukan uji biokimia untuk kultur kerjanya. Misalkan ibu dari mau di subkultur lagi gitu ya, itu boleh, tapi lakukanlah uji biokimia untuk memastikan viabilitas bahwa kultur tersebut masih kultur tunggal. Karena kalau udah jadi kultur campuran, itu udah tidak boleh dipakai sebagai kultur kerja. Jadi tadi ingat bahwa kultur acuan harus berasal dari kultur tunggal. Jadi jawabannya sebenarnya boleh di subkultur hingga maksimal 5, namun dengan catatan melakukan uji kemunian kultur atau uji biokimia untuk memastikan proses subkultur tadi dalam setiap tahapannya gitu. Semoga terjawab Bu Dewi. Mungkin Bu Dewi mau komen atau bisa? Sudah cukup. Oh, Terima baik. kasih. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Pertanyaan yang sama itu juga dari Pak Hafiz, maaf. Pak Hafiz juga sama ya pertanyaannya. Hafiz Ardika Syahputra semoga juga menjawab. Kemudian ada beberapa banyak pertanyaan Ibu terkait dengan UV ini Kak nih. Ini ada dari Ibu Laila, kemudian ada dari Pak Fauzan, kemudian ada dari Ibu Intan. Mungkin bisa open mic Bapak dan Ibu yang tadi saya sebutkan karena pertanyaannya itu hampir serupa terkait dengan gizi. Atau kalau belum bisa saya bacakan ya Kak. Jadinya itu dari Ibu Laila, kemudian Ibu Intan dan eh, Pak Fauzan itu menanyakan mohon info terkait uji efektivitas lampu UV BSC. Pelaksanaannya itu seperti apa sih? Dan persentase kematian bakterinya itu berapa persen ya setelah dipaparkan? Jadi ada metode spesifiknya kah yang bisa di-share untuk uji paparan UV ini, efektivitas UV? Oke, jadi untuk efektivitas UV ini digunakan bakterinya itu adalah bakteri Enterobacter aerogenes. Harus dilakukan secara kuantitatif Bapak Ibu, jadi nggak hanya kualitatif, harus dilakukan kuantitatif. Nah UV yang baik tadi 80% ya, caranya bagaimana? Berarti kita harus punya kultur Enterobacter aerogenes yang sudah punya nilai. Nah, setelah itu nanti kita bisa paparkan Enterobacter aerogenesnya itu biasanya
Nilainya sebenarnya di aturannya itu tidak harus kayak misalkan 200 atau berapa, yang penting adalah terbaca. Nah, biasanya terbacanya itu di range 20 sampai 200. Nah, Enterobiota aerogenes kita tumbuhkan di permukaan agar. Permukaan agar itu bisa pakai PCA, bisa pakai TSA. Nilainya yang di plate itu kurang lebih di 20 sampai 200 ya. Nah, nanti dipaparkan, jadi kita misalkan pipet nih, si kultur yang udah punya nilai, kita pipet lah 100 mikron, lalu kita ratakan, kita split ya di permukaan, lalu yang sudah di split itu kita siapkan dua petri, yang satu dipaparkan dengan lampu UV, yang satu dipaparkan dengan lampu biasa, lalu kurang lebih dipaparkannya itu 15 menit, setelah itu kita tutup, kita inkubasi di suhu 35, kita bandingkan hasilnya. Nah, nanti dibandingkan hasilnya baik ketika mampu membunuh 80% untuk yang UV. Karena kalau yang lampu biasa kan pasti dia tumbuhnya semua kan ya, nggak akan ada efek pembunuhan. Nah, yang UV ini harus bisa membunuh 80% gitu. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Fauzan, Bu Intan, ataupun Ibu Laila. Halo Ibu, Iya, halo Ibu, Halo, silakan Bu. ya kan kita udah ISO 17025 ya Bu ya. boleh? Dan Iya segala betul. sesuatu yang memang kita kerjakan itu harus ada sumber acuannya. Betul. Begitu juga nanti ada ikan dan segala macam. Bolehkah Ibu diinfokan Bu terkait Hmm, metodenya ini bersumber dari mana? Karena memang kita ya, kalau melakukan sesuatu harus mencantumkan sumbernya. Itu aja sih Bu. Tadi udah betul. jelas untuk langkah-langkahnya. Terima Oke. kasih. Betul Bu, jadi kalau untuk yang A11225 ya terutama itu kan sumber harus jelas ya. Nah memang kalau untuk yang uji UV ini belum ada sumber tertelusurnya apakah dia ISO atau apa, tapi ini saya ambil dari salah satu buku Bu. Mungkin nanti ini bukunya bisa saya share-nya di email saja ya Bu ya di jawabannya gitu. Oh ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Baik, terima kasih untuk Ibu Laila sudah open mic. Dari Ibu Intan cukup, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Pak Fauzan. Oke. Bila mana belum, kita lanjut. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin raise hand langsung, bertanya langsung. Karena memang mungkin problem-problem ini atau jadi temuan di lab Bapak dan Ibu, jadinya mau ada yang ditanyakan langsung atau terkendala seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan banyak sih dari Ibu Wulandari, PT DFA. Ibu Wulan, mau bertanya langsung, Bu? Silahkan. Kalau belum bisa open cam nggak apa, Bu. Boleh kita open mic aja. Jadi ini pertanyaannya Bu Wulandari dari PT DFA itu, idealnya setiap berapa lama sih masa pembersihan inkubator? Kemudian bahan pembersih apa yang digunakan untuk pembersihan inkubator? Dan ketika terjadi kontaminasi jamur di luar petri saat inkubasi dan tidak mengkontaminasi bagian dalam petri, apakah masih bisa dibaca hasilnya atau dianggap gagal pengujian? Nah, itu terkait dengan maintenance pembersihan dan juga saya berlanjut juga untuk pertanyaan dari eh, Pak Denny nih, Pak Denny Mensana, ketika alatnya itu sudah rutin dilakukan verifikasi atau tadi diuji cek ya. Nah, itu tuh apa perlu juga dilakukan pengujian verifikasi kembali? Jadi setelah kayak seperti rutin dilakukan, namun nanti per 2 bulan lagi apakah perlu lagi untuk sebagai report? Silahkan Kak. Oke, berarti yang jawaban pertama dulu ya untuk pembersihan inkubator ya. Pembersihan inkubator itu kan kita kalau lihat ya inkubator bahannya biasanya stainless gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti ketika kita memilih suatu zat pembersih desinfektan, carilah yang anti karat. Nah, carilah yang anti karat, bisa berbagai merek Bu, nanti bisa ditanyakan lagi ke suppliernya, tapi yang pasti mungkin yang awal bisa pakai alkohol dulu, itu buat desinfeksi awal. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa menggunakan desinfektan yang anti karat. Frekuensinya berapa lama? Karena inkubator sebenarnya tergantung pemakaian nih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan memang dia mungkin pakainya setiap hari, nggak mati-mati gitu ya si inkubatornya, semakin sering semakin bagus. Sebulan sekali bisa,
atau misalkan diatur ternyata setelah sebulan 2 bulan jarang terjadi kontaminasi gitu ya, bisa dilebarkan lagi di 2 bulan sekali atau di 3 bulan sekali. Itu tidak ada aturan resminya karena memang aplikasinya tergantung di lab masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang betul ya kalau jamur ini agak bandel ya, kadang dia itu suka terbang-terbang di dalam inkubatornya itu, kadang nempel di dinding gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di inkubatornya sudah ada permukaan jamur, itu harusnya berarti yang di dalamnya itu semuanya invalid, Bu. Harusnya tidak bisa dipakai karena takutnya ada cross contam gitu. Nah, kadang kalau dulu saya kalau di lab, kalau untuk jamur itu minimalisirnya kita tuh bisa di strip pinggirnya, Bu, pakai parafilm ya, maaf saya sebut merek, jadi kayak semacam parafilm gitu. Nanti supaya meminimalisir terjadinya tadi terbang-terbangan sporanya itu di dalam inkubatornya. Tapi kalau misalkan sudah terjadi terbang-terbang, nah biasanya jamur ini susah matinya. Susah mati pakai desinfektan biasa, jadi mungkin ketika membeli desinfektan, kayak pastikan dia tuh bisa mampu membunuh jamur. Nah, yang saya tahu itu zat aktifnya itu biasanya formaldehid, Bu, tapi formaldehid ini kan agak keras ya, Bu, ya. Nah, biasanya kalau udah pakai formaldehid itu caranya bagaimana, jadi kayak si formaldehidnya itu ditaruh di dalam suatu gelas, beker, lalu kita ditaruh di dalam si inkubator, kita tutup dulu. Jadi biarkanlah itu udara formaldehidnya itu mematikan si jamur. Nah, tapi nanti kita baru bisa pakainya itu kurang lebih kayak itu tuh kayak semacam cleaningnya itu deep cleaningnya bisa 3 sampai 4 hari, Bu, karena memang residu formaldehidnya itu bisa terus-terusan tercium gitu. Nanti kita baru bisa pakai kalau sudah hilang baunya gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu tadi apa ya, Mbak? Yang terakhir tuh. Heeh. Iya, oh ya. Tadi pertanyaan dari Bulan, Kak. Heeh. Kita tanya dulu tanggapan dari Bulan. Oh, oke. Bulan, apakah ada tanggapan? Jadi memang lebih baik itu inkubasi untuk bakteri sendiri, Iya, inkubator buat jamur. jamur sendiri. Betul. Itu rekomendasinya ya, gitu. Oke, mungkin Bulan mau ada tanggapan? Belum ada ya? Tadi yang terakhir itu Pak Faujen, Pak Denny ya? Pak Denny, Pak Pak Denny. Denny ya? Oh Mm. iya, jadi memang frekuensi ya Bapak, kalau frekuensi itu tiap lab bisa beda Pak. Kalau Bapak misalkan melakukannya setiap hari, ya berarti udah paling sering banget itu Pak, kalau udah setiap hari gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata hasil verifikasinya setiap harinya itu hasilnya baik gitu ya, itu Bapak bisa lebarin, nggak harus setiap hari. Coba dulu seminggu sekali gitu, seminggu sekali, setahun gitu ya. Ternyata hasilnya masih baik, bisa dilebarin lagi 2 minggu sekali. Tapi kalau misalkan ternyata 2 minggu sekali, hasilnya jadi nggak baik, maka dikurangin lagi frekuensinya. Jadi memang trial error frekuensi ini tidak ada statement khusus karena aplikasi di tiap lab itu bisa jadi berbeda gitu. Baik, Pak Denny, mungkin ada komentar, Pak? Kalau belum bisa open cam nggak apa-apa, Pak? Bisa open mic. Oke, mungkin belum ada ya tanggapannya. Oh, ini ada yang mau raise hand ya. Ini dari Pak Firman Deka Wijaya PT Inafood. Silahkan, Pak. Halo, Pak Firman. Halo, pagi Ya, Bu Pagi Hanifah dan Bu Pak. Ais. Ya, izin bertanya Bu terkait dengan yang ditanyakan sama Bu Ula tadi ya, terkait dengan yang bahan pembersih tadi kan menggunakan formaldehid ya Bu. Nah itu tuh prosedurnya itu berapa ya Bu? Tekniknya tadi kan saya sedikit klarifikasi Bu ya. Jadi tekniknya itu diposisikan di dalam beker gelas larutan formaldehidnya, kemudian itu apa namanya dimasukkan ke dalam inkubator itu berapa lama Bu? Oke. Seperti itu sih. Oke, konsentrasinya kan biasanya kalau formaldehid itu yang terpekatnya di 37% ya kalau seingat saya Pak, maaf saya kalau Iya. lupa. Nah, nanti tuh biasanya saya itu diencerkannya itu dia di 10% Pak. Nah, tapi dibiarkanlah dibiarkan di udara terbukanya kurang lebih 1 sampai 2 malam.
Karena memang biasanya kalau kita pakai deep clean itu memang jadinya inkubatornya itu tidak bisa dipakai dulu untuk sampel gitu Pak. Biasanya 1 malam minimal. Nanti setelah 1 malam baru di cleaning untuk melihat menghilangkan baunya, baru hari ketiga atau hari keempatnya baru bisa dipakai gitu. Itu biasanya kalau udah sampai bandel, sampai nempel-nempel, sampai ada yang berterbangan gitu Pak. Karena agak susah dia kalau alkohol doang biasanya kurang mati kalau untuk jamur itu. Iya, sama satu lagi Bu, tadi kan eh, Bu Azza kan menginformasikan dengan apa namanya Petri film ya Bu? Sempat Petri Para film itu para film. yang Nah, ya, ya itu seperti apa Bu? Nah, jadi kalau misalkan Petri itu, nah para film itu jadi kayak staples Pak, tapi dia elastis ya. Jadi nanti bisa di sekelilingnya kan kalau misalkan Petri kan dia tutup sama bawahnya itu Iya, ada sisa ya Pak. Nah itu iya. tuh kita seal Pak di pinggirannya biar nanti udah spora yang ketika besar itu nggak keluar gitu. Oke. Kalau seumpama menggunakan plastik wrap Bu, seperti apa Bu? Menggunakan apa Pak? Maaf. Plastik wrap. Oh, kalau plastic wrap itu kan tapi plastic wrap itu pastikan aja tidak semua ya Pak. Jadi maksudnya dia kalau plastic wrap itu kan nggak semuanya tapi beneran cuman pinggirannya doang. Kalau misalkan itu bisa juga alternatif sih Pak. Oke. Kemudian sama satu lagi Bu, ini mumpung bisa Mangga mute Pak. nih ya. Eh, Terkait dengan itu sih Bu, inkubasi mikrobaya itu apakah ada ketentuan khusus di aturan di mana dia harus menggunakan pembungkusnya? Antara yang pertama itu menggunakan pembungkus, yang kedua itu tanpa pembungkus, dan yang ketiga itu untuk pembungkusnya antara dengan yang eh, plastik wrap atau dengan kertas itu sih Bu. Ini untuk maaf Pak, konteksnya itu untuk sterilisasi oven gitu Pak atau untuk apa Pak? Untuk inkubasi Bu. Untuk inkubasi sampel apakah harus pakai plastik itu Pak, plastik Iya, wrap iya. gitu maksudnya? Oke, iya. Oh, Ataukah kalau tanpa pembungkus gitu sih Bu? Oke, kalau bakteri nggak perlu pakai pembungkus sebenarnya nggak apa-apa Pak, karena bakteri kan biasanya nggak semuanya berhifa ya. Nah kalau jamur tadi berhifa, nah yang bandel itu biasanya yang hifa tadi, karena bakteri nggak berhifa nggak harus pakai plastik nggak apa-apa Pak, ditumbuk saja. Cuma memang titik kritisnya adalah penumpukan petrinya itu maksimal 6 petri ya Pak, biar dia tuh suhunya itu merata gitu kalau untuk bakteri. Jadi biasanya yang di seal itu hanya yang berhifa saja kapang kamir gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih informasinya sangat jelas sekali. Sama-sama. Oke, mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang mau coba bertanya langsung, raise hand. Kalau belum bisa untuk open cam, nggak apa, yang penting open mic. Karena mumpung kita bisa diskusi secara teknis nih, gimana sih? Atau masih ragu? Apalagi ini akhir tahun ya, bisa banyak temuan-temuan nanti di auditnya. Mungkin ada apa pembetulannya, perbaikannya seperti apa. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, ini ada yang raise hand dari Irwina Nita. Oke, Ibu Irwina, silahkan Bu. Kalau belum bisa open cam nggak masalah Bu, silahkan. Halo Ibu Irwina. Halo, mohon Ya maaf ini silahkan. saya device yang lain Bu. Kenapa Bu? Saya on 2 device, jadi saya pakai Oke. Oh ya. oke, silahkan Bu. Jadi saya bicara dari device yang ini Bu ya. Ya. Ya, selamat pagi Bu Azaria. Pagi Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Hanifah juga. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan Bu mengenai autoclave Bu. Jika suhu autoclave pada saat kalibrasi itu tidak mencapai 121 derajat Celcius dan tidak mencapai 1 atmosfer, namun pada saat kita unjuk kerja menggunakan bioindikator itu memberikan hasil yang baik Bu. Apakah artinya autoclave kami bisa digunakan untuk dekontaminasi atau tidak ya Bu? Karena kan saya mencari referensi untuk suhu autoclave itu hanya di 121 derajat Celcius, sedangkan misalnya hasil kalibrasi kami hanya mencapai 116 derajat Celcius. Itu bagaimana ya Bu? Mohon informasinya. Terima kasih.
Oke, jadi kalau misalkan kita ke persyaratan autoklaf ya Bu, sebenarnya autoklaf yang baik itu ketika 121 plus minus 3 Bu. Berarti 121 plus 3 itu kan 124, 121 minus 3 itu 119 ya Bu. Tadi kalau misalkan Ibu ternyata tercapainya 119, berarti sebenarnya masih memenuhi Bu, karena kan dia plus minus 3-nya masih bagus gitu ya, masih oke. Nah memang tapi tekanannya nggak 1 atmosfer ternyata. Nah, bisa jadi Bu, ini tuh terjadi karena penurunan kualitas penurunan kualifikasi alat karena umur juga Bu. Jadi kadang semakin sering dipakai, semakin lama penurunan terhadap suhu sama tekanannya jadi nggak sesuai lagi. Nah, biasanya saya itu bisa jatuhnya kita evaluasi hasil kalibrasinya Bu. Lakukan evaluasi terhadap hasil kalibrasi, lalu diterapkanlah faktor koreksinya. Jadi misalkan 121 tadi ternyata 121 itu tercapainya 119 nih. Nah, tercapainya 119 itu koreksinya berarti kurang lebih 2. Berarti tercapai kalau kita setting 121 tercapai 119. Berarti bagaimana kita bisa mencapai 121? Berarti harus kita tambah suhunya di displaynya gitu. Jadi biasanya kalau saya lakukan evaluasi terhadap hasil kalibrasinya. Itu yang pertama untuk suhu. Nah, tapi kan kadang kalau untuk tekanan itu kan dia tuh menyesuaikan dengan suhunya ya Bu. Biasanya kalau misalkan suhunya tercapai nanti tekanannya berapa gitu. Nah, tekanan tidak bisa diatur biasanya kan. Nah, tekanan ini nanti kaitannya itu adalah sama dia kerapatannya, Bu. Kerapatan dalam autoclave itu ketika kita tutup. Nah, bisa jadi itu tuh nggak tercapai juga tadi karena penurunan dari umur karena umur itu kalau coba kita aplikasikan tadi faktor koreksi terhadap suhunya, apakah tekanannya ikut naik atau enggak nanti coba dicek Bu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak naik juga, itu bisa Ibu cek nih, karet yang ada di, luar biasanya kalau autoclave itu di pintunya ada karet ya Bu ya. Nah itu tuh biasanya tekanannya itu nggak tercapai kalau si karetnya itu udah tipis atau udah ada robek-robek, karena dari situ biasanya, itu biasanya karena dulu saya di lab kayak gitu Bu. Nah banyak yang, personil misalnya orang lab itu nggak tahu bahwa si karet di pintu autoclave itu sebenarnya adalah consumable, umurnya itu biasanya kurang lebih 2 tahun maksimal gitu. Nah waktu itu juga saya baru dapat insight tuh setelah pemakaian di tahun keempat gitu ya, kok tekanannya nggak naik-naik nih. Ternyata ada leak atau ada kebocoran di pintunya karena tadi karetnya itu udah nggak elastis gitu. Coba dicek itu dulu. Tapi sebenarnya selama menunjukkan biological indikator yang baik sih sebenarnya berarti dia mampu membunuh ya Bu. Nah gitu. Cuman memang baiknya kita juga bisa mencek lagi tuh karena si autoclave tadi itu dengan treatment tadi dengan dicek itunya karena kalau kita biarkan walaupun misalkan nanti hasilnya tetap masih dia bisa membunuh Bu, tapi seenggaknya itu berarti autoklaf itu akan bekerja keras Bu. Itu nanti akan ada mempersingkat umurnya gitu. Seperti itu Bu, semoga terjawab. Apakah ada tanggapan Bu? Ya Bu, terkait referensinya Bu, yang plus minus 3 itu karena harus disampaikan juga Boleh. dalam kita, boleh disampaikan. Boleh Bu, pedomankan 0104 Bu, Ibu bisa masuk ke menunya BSN kan. Nanti di situ ada bagian regulasi untuk lab akreditasi, itu bisa di-download free Bu, pedoman 01.04. Persyaratan khusus untuk lab biologi itu ada di lampiran A-nya Bu. Nanti untuk semua peralatan lab mikro di situ ada rekomendasi suhu dan perawatannya, bisa dilihat. Baik Bu, terima kasih banyak informasinya. Kembali sama-sama Bu. Terima kasih untuk Ibu Irwana. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya langsung, karena mungkin jatuhnya satu pertanyaan lagi nih Bapak dan Ibu. Silahkan. Oh oke. Nurul Mardianti, Ibu Nurul Mardianti. Silahkan Bu, boleh di open mic-nya Bu. Selamat sore Bu. Selamat pagi Bu. Iya, silakan. Pagi maaf. Saya lakonnya. Kemarin itu kan saya beli bakteri turunan pertama ya Bu. Kalau dari distributornya kan infonya itu bisa disimpan sampai ED. ED-nya itu 1 tahun Bu. Sedangkan kalau kita nyimpan dengan media agar, biasanya itu kan kalau media agar didiamkan lama di suhu kulkas itu kan lama-lama akan mengering ya, nutrisinya akan berkurang.
Nah, itu gimana ya Bu caranya agar eh, bakteri yang sudah saya kultur di media agar itu bisa saya simpan sampai masa edinya. Oke. Kalau misalkan Ibu menyimpan bakteri pada media agar, betul sekali Bu. Dia kan mengalami kondensasi ya ketika kita simpan di kulkas, maka dia akan mengering betul lama. Nah, kalau misalkan Ibu mau menyimpan bakteri lebih lama, sebenarnya ada Bu tahapannya. Ada bentuk lain Bu. Kalau agar dia emang umurnya paling karena dia mengeringnya itu di maksimal 2 bulan ya biasanya Bu ya. Kalau maupun kita tebel gitu ya. Nah, itu ada kayak semacam file Bu. Nah, filenya itu udah berisi gliserol sama regen. Jadi itu nanti Ibu bisa naruh bakterinya itu di situ. Nanti bisa awetnya itu kurang lebih sampai 1 tahun, Bu. Itu sebenarnya salah satu teknik penyimpanan lain. Jadi kultur kerja tadi kalau misalkan disimpannya di suhu agar, itu memang hanya bertahan maksimal 2 bulan ya Bu ya, karena tadi mengering betul. Kalau mau lebih lama, itu biasanya kayak semacam file-file Bu, mungkin kayak semacam Bactobeng Bu ya, itu tuh kayak file isinya gliserol sama regen, Ibu taruh terus ada bola-bola juga Bu, nanti Ibu taruh bakterinya itu disubkulturkan ke situ, lalu kita bisa simpan di freezer, kurang lebihnya itu bisa tahan 1 sampai 2 tahun maksimal gitu. Lebih lama lah penyimpanannya Bu. Gitu. Kalau agar memang betul Bu, maksimal kurang lebih di 2 bulan karena mengering gitu. Reagen yang biasanya digunakan itu apa ya Bu? Selain Uh, biasanya kalau untuk penyimpanan kultur hanya 2 itu Bu, ada 3. Yang pertama kultur kerja di agar tadi, tapi umurnya mungkin maksimal 2 bulan. Yang kedua bisa pakai Bactobeng tadi, itu bisa disimpan di suhu freezer tahannya sampai 1 tahun, atau misalkan disimpannya itu di kulkas yang nitrogen Bu, yang sampai -80 gitu pembekuannya gitu. Tiga pilihan itu biasanya untuk penyimpanan kultur Bu. Dengan gliserol tadi, dengan gliserol lalu disimpan di suhu -80. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul untuk pertanyaannya. Jadi ini yang hadir dalam webinar kali ini tuh dari Sabang sampai Merauke. Berarti ini para microbiologist semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah antusias untuk bertanya. Mohon maaf, saya izin close pertanyaan pada webinar hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir karena materi dari Ibu Aza itu akan di-share ke email Bapak dan Ibu yang terdaftar. Terima kasih Ibu Aza. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan Bapak dan Ibu open cam dan bisa menggunakan background dari webinar pada hari ini. Oke. Kelihatan cantik dan gantengnya nih Bapak dan Ibu. Oke, ini ada 226 peserta. Boleh satu device beberapa orang boleh. Seru banget ini kelihatannya. Oke. Ada berapa slide? Ini ada 10 slide. Oke, saya hitung mundur dari slide pertama. Smile 3, 2, 1. Slide kedua. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Slide kelima, 3, 2, 1. Slide keenam, 3, 2, 1. Slide ketujuh, 3, 2, 1. Slide ke-8, 3, 2, 1. Slide ke-9, 3, 2, 1. Dan slide ke-10, 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Aza untuk sharingnya. Semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Tapi jangan ketinggalan dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Aza sekali lagi. Oke, untuk teman-teman yang masih ada di ruang webinar ini, jangan lupa isi daftar hadir. Karena materi yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Aza itu akan dikirimkan karena pasti bermanfaat sekali untuk nanti dipergunakan atau disebarluaskan boleh sekali.
Dan selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya yaitu pengenalan produk Intralab dari Ibu Tami. Ibu Tami. Halo Bu Ipwi, udah kedengaran? Oke, kedengaran Bu suaranya. Oke, baik. Izin saya share screen ya. Di sini. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Perkenalkan saya Tami dari Intralab Pertama. Di sini ingin mengenalkan lagi dan lagi gitu ya, karena kayaknya sering banget nih ngomong tentang Intralab Pertama. Tentang produk dari Intralab Pertama yang bisa mendukung dari apa yang tadi Bu Aza informasikan ya. Nah, jadi Intralab ini kita sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Kita juga berdiri dari tahun 95 ya Bapak Ibu. Kantor kita ada di Bogor. Jadi kita ini distributor yang fokus untuk laboratorium mikrobiologi, biomolekuler, chemical, furnitur, dan juga life science. Kedengaran ya, Bu Hanifah? Oke, sip. Kita juga importir ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada barang dari luar gitu yang ingin dibantu untuk impornya, itu bisa hubungi kami. Kami juga distributor untuk beberapa barang-barang terkait laboratorium mikrobiologi. Juga kita ada service lab ya Bu, lab kalibrasi. Dari ini tulisnya 29 tahun ya, tapi kita sekarang udah 30 tahun lebih. Ini kita tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian ini adalah beberapa contoh customer kami. Ini adalah produk-produk yang kami ageni. Ada cukup banyak ya Bapak Ibu, saya yakin salah satu di antaranya ada nih di labnya Bapak Ibu. Ini perjalanan kami ya, dari 95 kita mulai sampai dengan tahun 2022 kita sudah tersertifikasi ISO 9001. Kemudian sampai dengan saat ini kita sudah punya beberapa brand, hampir sampai 20 ya Bapak Ibu. Kita juga ada produk lokal, sister company kami yang memproduksi reagen kimia. Nah, ini adalah produk-produk kami. Tadi ada yang menanyakan kalau nggak salah di chat ya, untuk apa namanya mengawetkan bakteri lebih dari 1 tahun. Ini itemnya bisa Bapak Ibu lihat. Ini namanya Firebank. Firebank ini dia bisa menyimpan bakteri dan jamur sampai dengan 5 tahun malah. Gitu. Dan jika Bapak Ibu mau referensinya, bakteri A ini bisa disimpan berapa lama sih, itu kita bisa berikan ya Bapak Ibu. Kita juga ada media microbiology yang sudah halal. Bentuknya juga macam-macam dari mulai powder sampai granul. Lalu ada reagen kimia, perplastikan duniawi ini, biological indicator seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Aza ya, untuk kualifikasi autoclave kita juga ada nih biological indicator. Kemudian kita juga provide untuk swab. Ini Bapak Ibu, swabnya juga sudah ramah untuk yang perusahaannya tersertifikasi halal. Ini beberapa kit ya, alat deh. Beberapa alat yang kami ageni dari mulai swab yang sudah rapid sampai dengan ke waterbath. Nah, Bapak Ibu, ini kita juga bisa custom furnitur laboratorium. Seperti kayak meja di laboratorium, kemudian ada BSC, ada apa namanya, ruang asam, dan juga lemari untuk reagen-reagen kimia. Brandnya Labotik ya Bapak Ibu. Kami juga menerima untuk servis kalibrasi. Kebetulan lab kalibrasi kami sedang dalam perjalanan ISO 17025. Jadi kalau Bapak Ibu ada alat-alat yang ingin dikalibrasi bisa menghubungi kami. Nah, ini highlight produk kita. Tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Aja singgungnya CRM ya. Certified Reference Microbe. Ini kita juga ada CRM namanya BioBall. BioBall ini dia sudah terkuantifikasi. Jadi sudah ada yang untuk GPT. Jadi kan kalau GPT kurang dari 100 CFU, kemudian ada untuk verifikasi. Verifikasi biasanya di atas 10.000 CFU. Kemudian kita juga ada apa namanya, BioBall bakteri yang dia bisa nyala Bapak Ibu, nyala di UV.
Ini bisa kita gunakan untuk GPT, validasi, antimicrobial efficacy testing. Ini lagi hits nih di kalangan kosmetik ya. Kemudian untuk in-house Isola GPT juga kita menerima sampai dengan ke MediaField ini juga bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu tadi juga sedikit dijelaskan oleh Bu Alza. Ini adalah a glimpse of cara penggunaan biobel. Jadi si biobel ini bisa tinggal larutkan di fluid yang sudah disediakan, forsek lalu ditrot gitu ya, dipipet ke dalam petri yang sudah ada medianya, lalu kita spread. Nah, uniknya adalah biobel ini yang sudah menyatu dengan fluidnya, kita bisa simpan sampai dengan 14 hari. Jadi sangat mendukung untuk yang mau pengiritan di lab ya. Nah, ini juga highlight produk kami. Tadi sudah disinggung sedikit. Kita ada produk lokal yang kami produksi sendiri. Brandnya namanya Labotik. Jadi ini adalah regen-regen kimia dan plastikwear lokal ya Bapak Ibu. Lokal and proud itu tulisannya. Kita sampai saat ini tulisannya 123 produk. Cuma sampai saat ini kita udah ada 190 produk. Pun Bapak dan Ibu bisa custom regen kimia di kami gitu. Katakan yang biasanya regen kimia A konsentrasinya sekian N, lalu Bapak Ibu mau custom konsentrasi gitu kita juga bisa. Tuh, Bapak Ibu kalau main ke Bogor, di Bumi Merah Asri, lihat bangunan ini kantor kami ya Bapak Ibu. Gitu. Orang bilangnya rumah Barbie katanya. Lalu kita juga sudah komitmen untuk memisahkan antara barang yang disimpan di suhu kulkas, freezer maupun di suhu ruang. Kita juga punya laboratorium, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau nge-lab bareng, bisa hubungi kami, kita nge-lab bareng di laboratorium kami. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami sudah tersertifikasi medical device distributor permit untuk Alkes ya. Kita juga sudah tersertifikasi untuk cara distribusi alat kesehatan yang baik. Gitu. Jadi sekian dari saya. Bu Hanifah mungkin izin untuk mengingatkan kembali ya. Di chat itu ada link untuk daftar hadir. Gitu ya. Yang kirim namanya Fidelia_IE. Nah, itu yang daftar hadirnya mohon diisi karena nanti sertifikat dan materi hanya dikirim ke yang mengisi daftar hadir. Baik, Bu Hanifah, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tami untuk sharing produknya. Semoga yang tadi Ibu dan Bapak butuhkan ataupun tadi nanya juga ke Ibu Azza, ini harus pakai apa atau harusnya rekomendasi pakai apa nih? Semoga bisa didapat ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya kita di sesi terakhir masih ada 200 orang yang di Zoom ini, di kelas ini. Sesi terakhir yaitu sesi kuis khasnya webinar Intralab, ada kuis Kahoot-nya. Silahkan Bapak dan Ibu login ke kahoot.it. Nah, di sana Bapak dan Ibu bisa masukkan kodenya, untuk kodenya akan ditampilkan segera, dan ditulis nama dan juga instansinya ya Bapak dan Ibu. Pertanyaannya seputar isi webinar pada hari ini, dan juga hadiahnya lumayan menarik untuk jajan di GoFood ataupun jajan-jajan makanan nanti di sore hari ataupun besok kalau misalnya hari ini kita berhalangan untuk mengirimkan uangnya. Juara 1 300.000, juara 2 200.000, dan juara 3 100.000. Silahkan masuk ke website www.kahoot.it, kemudian masukkan di situ pin gamenya 6251337. 6251337, silahkan tulis nama dan instansinya ya Ibu. Jadi biar nggak ketuker, bila mana ada yang namanya Nurul nih, Nurul dari mana nih? Nurul dari PTA atau Nurul dari PTB atau Pak Ahmad dari PT mana nih? PTA atau PTB. Jadi biar tidak wagu ketika nanti pembagian hadiahnya. Oke, silahkan. Jadinya di browsing, diakses websitenya www.kahoot.it, kemudian masukkan kode pinnya, game pinnya 6251337. Ini sudah ada 58 orang yang join dari 200 peserta yang masih standby di ruang Zoom ini. Kita tunggu sampai 150 mungkin ya.
Silahkan Bapak dan Ibu, ini bukan siapa yang benar aja, tapi juga siapa yang cepat. Jadi pastikan sinyalnya atau jaringan Bapak dan Ibu itu kuat untuk menjawab pertanyaan di kuis Kahoot ini. Juara 1 akan dikirimkan eh, uang elektronik sebesar 300.000, juara 2 200.000, dan juara 1 100.000. Bahkan sudah ada 90 peserta yang sudah join. Ini kita tunggu sampai 150 ya Bapak dan Ibu, ini masih ada 200 orang. Berkaitan dengan materi dan juga dari Bu Tami ataupun dari Ibu Anda, silahkan Bapak dan Ibu, pastinya materinya sangat mudah sehingga pasti bisa jawab semua, benar semua. Namun tadi bukan hanya benar atau salah, tapi jaringan Bapak dan Ibu dipastikan kuat. Jadi kalau misalnya punya 2 provider, pilih provider yang paling kuat di wilayah tersebut itu apa, biar bisa menang di kuis webinar kali ini. Oke, sudah ada 100 peserta yang join. Silahkan Bapak dan Ibu tulis nama dan juga instansinya ya Bapak dan Ibu, agar tidak kalah nantinya kalau misalnya menang ya. Hadiahnya nanti buat siapa. Oke, sudah ada 110 orang nih. Terus naik ya, 102 orang. Ayo kita tunggu. Lumayan hadiahnya. Dan menanggapi kembali untuk pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab di kolom chat, insya Allah akan kami jawab nanti by email. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir, karena selain materi dan juga sertifikat, penjawaban dari pertanyaan tersebut juga berdasarkan email yang terdaftar. Jadi biar kotaknya tidak hilang. Dan untuk memastikan kembali lagi, kami mempunyai grup WhatsApp grup. Jadinya kami bisa nge-share acara-acara webinar bila mana kuotanya itu penuh. Namun jangan khawatir, karena untuk Bapak dan Ibu yang sudah join di grup WhatsApp, itu bisa mengakses webinar tersebut dengan free ya, maksudnya bebas tanpa harus mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi tenang saja. Oke, sudah ada 105 peserta yang sudah daftar. Terima kasih, ini kita tunggu sampai 120 deh, 120 peserta. Karena hadiahnya lumayan ya buat nanti jajan-jajan, buat ngopi-ngopi. Juara pertama 300.000, juara 2 200.000, dan juara 1 100.000. Ini yang ikut dari Sabang sampai Merauke. Semoga bisa bermanfaat materi webinar pada hari ini. Oke, kita tunggu, kita hitung mundur aja nih ya Bapak dan Ibu, karena ini mulai slow yang add-nya. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita mulai kuis Kahoot pada acara webinar kali ini. Oke. Kuis Intralab 26 November. Ada berapa pertanyaan? Ada 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang tidak perlu dicek kestabilannya ya pada alat di bawah ini? Baterai, timbangan, inkubator, atau refrigerator. Kalau misalnya nggak terlihat di device Bapak dan Ibu, tulisannya bisa melihat di Zoom-nya ya. Oke, kita lihat. Betul, baterai tidak perlu dicek kestabilannya ya Bapak dan Ibu. Berarti ini semuanya masih pada fokus. Oke, next kita lihat siapa nih yang paling cepat dan juga tepat. Wah, Kak Agis nih ada di podium nomor 1. Kemudian ada Kak Ulfa dan juga Kak Dewi. Oke, masih ada 7 pertanyaan. Next. True or false? Produk di bawah ini berfungsi untuk mengkualifikasi autoclave. Apa itu ya produknya? DI ya. DI ya. Silahkan Bapak dan Ibu, betul apa salah ya? Bisa dua lagi nih yang menjawab. Oke, sudah komplit terjawab.
True ya Bapak dan Ibu, itu merupakan biologi indikator. 92 orang menjawab benar. Kita lihat siapa yang ada di podium pertama. Wah, ini tergeser nih, mulai tergeser. Ada Kak Danti, kemudian Kak Ulfa tetap di posisi kedua, dan juga Kak Ahmad mulai naik. Masih ada 6 pertanyaan lagi, jangan khawatir. Next. ISO yang membahas quality control media microbiology itu ISO berapa ya? ISO 14001, 11133, 9001, atau 11333. Bila mana tulisannya nggak ada di device, bisa lihat di Zoom ya Bapak dan Ibu. Oke, tinggal nunggu beberapa peserta jawab. Yang benar 11133 ya Bapak dan Ibu. Ada 48 orang yang benar. Kita lihat siapa nih. Makin lama makin seru nih. Wah, Pak Johannes, kemudian Kak Ulfa, dan juga Kak Evar. Ini makin berubah nih podiumnya. Makin seru. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Next. Kuis nih. Media mikrobiologi berikut bisa menggunakan alat spreader atau purplet saat diuji GPT-nya. McConkey Broad, TSA, Sabrobot Dextrose Broad, atau Brilliant Green Bile Broad. Silahkan. Yang dengan alat spreader ya Bapak dan Ibu. Spreader itu pakai apa kalau spreader ya? Oke, yang encer. Nah, betul dengan yang agar ya Bapak dan Ibu, karena kan dengan spreader. Oke. TSA yang benar, ada 74 orang, kita lihat. Posisi 1 masih Pak Johannes, kemudian 2 Kak Ulan, dan juga Kak Ajis. Ini masih makin berubah nih podiumnya. Next, masih ada 4 pertanyaan lagi. Dengan menggunakan media granul, maka tidak perlu pakai masker saat menimbang. Bener nggak ya? Granul pakai masker nggak sih kalau nimbang? Kalau powder, itu perlu nggak? Silahkan, true atau false ya Bapak dan Ibu. Granul itu powder seperti apa? Tapi kalau yang udah rutin pakai mah udah gampang ya. Oke, hampir semuanya benar, yaitu tidak perlu memakai masker. Salah. False ya. Harus pakai, tapi jadi tidak perlu pakai. Harus pakai. Jadi harus pakai ya Bapak dan Ibu. Kalau mau pakai powder ataupun granul itu harus dipakai. Kita lihat ya. Jadi harus dipakai. Oke, yang betul ada Ibu Bulan, kemudian ada Pak Johannes di podium kedua, dan juga Pak Ajit di podium ketiga. Ini makin berubah. Masih ada 3 pertanyaan lagi, masih ada kesempatan. Kuis nih ya, double point. Produk untuk membersihkan laboratorium adalah apa aja ya yang dibutuhkan untuk membersihkan? Germintol, alkohol, bakrek, atau alkohol 20% atau alkohol 70%. Kecuali nih Bapak dan Ibu, nggak termasuk. Apa ya? Kayaknya kalau terlalu kecil konsentrasinya masuk. Oke, yang betul itu kecuali alkohol 20% ya Bapak dan Ibu. Ada 48% yang betul menjawab. Karena konsentrasinya terlalu kecil Bapak dan Ibu. Kita lihat, Kak Ajit langsung naik posisinya. Kemudian Kak Numar dan juga Kak Leni nih. Oke, next. Ada 2 pertanyaan lagi. Intralab saat ini berumur berapa ya? Cepet banget ini jawabnya. Silahkan Bapak dan Ibu. Berumur berapa? Ini pertanyaan yang selalu ada di webinar. Oke, kita lihat. Kita harus kalkulat dulu ya, rubah dulu. Oke, betul. 1.560 minggu atau 30 tahun ya umur kita sekarang. Oke, kita lihat posisinya. Wah, Kak Gigi, kemudian Kak Ajit, dan yang terakhir podium pertama ini Kak Leni.
Terima kasih untuk Kak Leni, Kak Ajit, dan Kak Gigi yang sudah menang di kuis Kahoot pada webinar pada hari ini. Silahkan menghubungi nomor yang tercantum untuk hadiahnya. Mohon maaf apabila tadi ada kendala jaringan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah mengikuti kuis kami, acara kami hingga akhir, hingga mengikuti kuis dan juga menang. Terima kasih juga masih terus berpartisipasi dalam acara webinar yang kami selenggarakan tiap bulannya. Kami mohon maaf bila mana ada kesalahan atau banyak kendala saat pelaksanaan webinar kali ini. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir untuk memperoleh materi webinar pada hari ini. Saya Hanifah sebagai MC mengundurkan diri untuk acara webinar pada hari ini. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Webinar Intralab banyak ilmunya, banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Selamat datang di PT Intralab Eka Tama. Mitra terpercaya Anda dalam menyediakan solusi distribusi bahan kimia, bahan habis pakai, dan peralatan laboratorium berkualitas tinggi. Kami hadir untuk mendistribusikan produk berkualitas terbaik dengan harga yang kompetitif. PT Intralab Eka Tama berdiri sejak tahun 1995, telah berkembang menjadi pemimpin di bidang importir dan distributor bahan kimia, bahan habis pakai, serta peralatan laboratorium di Kota Bogor. Kami berkomitmen untuk mendukung kemajuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Visi kami di PT Intralab Eka Tama adalah menjadi perusahaan nasional terbesar dan terkemuka dalam distribusi bahan kimia, bahan habis pakai, dan peralatan laboratorium. Kami berusaha untuk terus tumbuh dan memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan laboratorium di seluruh Indonesia. Kami merupakan distributor utama dari berbagai merek produk berkualitas. Untuk mendukung penelitian ilmiah dan pendidikan di bidang bioteknologi serta ilmu pengetahuan, kami menyediakan berbagai jenis produk, di antaranya kepercayaan pelanggan adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik. Dengan didukung oleh tim yang berpengalaman, kami memastikan produk yang diimpor memenuhi standar kualitas yang tinggi. Selain itu, tim sales kami yang berkompeten siap memberikan informasi produk serta konsultasi profesional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan pengalaman selama 30 tahun, kami telah mendistribusikan produk ke seluruh wilayah Indonesia dan menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai perusahaan, instansi pemerintah, serta lembaga pendidikan. Kepercayaan yang telah terbangun ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus mendukung perkembangan industri dan pendidikan di tanah air. Fasilitas penyimpanan kami berperan penting dalam mendukung kelancaran rantai pasokan dan distribusi produk. Kami memastikan setiap produk yang kami distribusikan memenuhi standar kualitas yang ketat. Dengan mengikuti prosedur penyimpanan yang tepat, sistem keamanan yang baik, dan menjaga ketersediaan produk yang tepat waktu. Selain itu, kami selalu mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku, sehingga produk yang kami kirim kepada pelanggan tetap aman, berkualitas, dan tersedia sesuai kebutuhan. Kami sebagai perusahaan distributor terpercaya menyediakan laboratorium kalibrasi dan uji produk yang telah tersertifikasi ISO 17025 untuk memastikan bahwa peralatan dan produk yang digunakan dalam laboratorium berfungsi dengan akurat serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kami juga telah menyediakan fasilitas laboratorium supporting quality control product. Kami memastikan setiap produk yang kami distribusikan telah melalui serangkaian pengujian dan kontrol kualitas yang ketat. Kami percaya, melalui proses pengendalian suatu produk,
kami dapat terus memberikan layanan terbaik dan menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan laboratorium Anda. Sebagai wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan sistem manajemen mutu dan memastikan setiap produk yang kami distribusikan memenuhi standar internasional. Kami dengan bangga telah meraih sertifikat ISO 9001-2015 dan sertifikat CDAKB. Sertifikat ini menjadi bukti nyata bahwa kami selalu menerapkan sistem manajemen mutu dalam setiap aspek operasional kami. Kami juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan kami. Salah satunya adalah layanan ambulan gratis yang kami sediakan untuk masyarakat dalam keadaan darurat medis. Setiap produk yang kami distribusikan, setiap layanan yang kami tawarkan, ada tenaga profesional yang bekerja tanpa henti untuk memastikan layanan terbaik bagi Anda. Tim kami adalah kekuatan kami yang selalu siap memberikan yang terbaik. Kami percaya bahwa keberlanjutan kami hingga hari ini berkat kemampuan menghadirkan solusi tepat, baik dari segi kualitas, pelayanan, inovasi, maupun integritas dalam setiap interaksi. Nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam setiap langkah kami. Dengan semangat yang sama, kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendukung kesuksesan Anda sekarang dan di masa depan. PT Intralib Eka Tama. Integrity in every interaction. Precision in every solution.